Hai teman-teman, nama saya Andina Dwi Fatma. Terima kasih sudah melakukan pre-order buku Lebih Senyap dari Bisikan. Berikut ini adalah sepucuk surat yang akan teman-teman dapat bersama dengan buku tersebut. Anakku tersayang, hidup manusia adalah belajar dan berganti peran. Pengalaman bertambah mengikuti umur dan cerita yang selalu berubah. Prosesnya barangkali tak selalu mulus, bagaikan jalan yang kadang bergelombang, berlubang, atau ditutup orang untuk kondangan. Saat lahir, kau begitu mungil, tampak ringkih, dan tidak bisa apa-apa selain menangis. Justru itu yang membuatku langsung jatuh hati pada detik pertama melihatmu. Yang harus kau ketahui, aku tidak langsung tahu bagaimana caranya menjadi seorang ibu. Aku canggung memelukmu, takut menyakiti kepalamu yang masih empuk. Hatiku dipenuhi rasa sayang sekaligus ragu. Untukmu, aku ingin memberi yang terbaik yang aku bisa, tapi aku tak selalu berhasil melakukannya. Kini ku sadari bahwa menjadi ibu memang tidak ada sekolahnya. Aku akan selalu belajar peran-peran baru dan membuat kesalahan-kesalahan baru. Dan itu tidak apa-apa, sebab aku memilikimu. Kita terus bertumbuh, menua, dan kelak mati. Tapi selama hidup belum selesai, pelajaran belum usai. Dengan sayang, Ibu. Baik, halo, selamat sore, selamat datang teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita ketemu lagi nih lewat Zoom ini. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan diskusi yang akan dibawakan oleh saya. Halo, nama saya Ratih. Juga dengan penulis yaitu Mbak Andina Dwi Fatma dan pemantik diskusi kali ini kita kedatangan tamu istimewa, super spesial ini, yaitu Mbak Kalis Mardiasi. Tapi sebelum itu, rasanya saya harus nih umumin aturannya dulu nih, biar kondusif, biar nggak pada bandel ya. Nanti tolong didengerin dulu ya aturannya. Oke, yang pertama dalam selama sesi Zoom ini, selama acara suara peserta akan dibisukan kecuali pada sesi tanya jawab jika saya persilakan. Yang kedua, pertanyaan juga bisa langsung disematkan di kolom komentar. Kemudian ketiga, peserta dilarang untuk spamming, menuliskan komentar secara berulang atau yang berbau sara. Yang terakhir, acara ini akan direkam dan ditayangkan ulang di kanal YouTube Gramedia Pustaka Utama. Nah, itu untuk aturan singkatnya. Udah buru-buru nih saya mau ngenalin pembicara hari ini. Yang pertama saya akan memperkenalkan Mbak Andina Dwi Fatma sebagai penulis dari Lebih Senyap dari Bisikan. Aduh, maaf ya nih Mbak, banyak sticky notes-nya. Sudah tak cantik lagi. Nah, ini ya teman-teman mungkin ada yang sudah punya atau yang belum punya, boleh langsung diklik sekarang nih biar tahu nih ya kira-kira apa sih yang diobrolin dalam buku ini. Dan selain itu juga abis ini kita ngobrol banyak dengan penulis dan pemantiknya, juga semakin tertarik nih ya untuk membaca buku ini. Kemudian selanjutnya Mbak Andina ini adalah penulis juga, jadi saya kenal Mbak Andina dari bukunya Semusim dan Semusim Lagi. Ini memenangkan sayembara novel DKJ tahun 2012 ya Mbak, kalau nggak salah ya. Iya, dan terbitnya 2013 ya. Ya benar. Ya, itu saya kenal Mbak Dina dari situ, kemudian ikut akademi, kemudian Mbak Andina juga ikut sebagai emerging writers di Ubud Writers and Readers Festival. Kita satu ini ya Mbak ya? Geng, waktu itu. Satu ya, letting. Iya, 2015. Kemudian Mbak Andina ini sekarang juga jadi dosen di Prodi Ilmu Komunikasi ya Mbak ya, di Atma Jaya. Itu singkat soal Mbak Andina Dwi Fatma. Nanti sisanya boleh sambil googling atau kepo-kepoin di Twitter Mbak Andina Dwi Fatma dan Instagram. Di Twitternya lucu deh, banyak seru-seru gitu dia ngobrolnya. Kemudian yang kedua saya akan memperkenalkan Mbak Kalis Mardiasi. Halo Mbak Kalis. Wah, mana nih fotonya? Belum sah kalau belum lihat wajahnya. Halo Mbak Kalis. Ya, sehat-sehat ya Mbak ya? Sehat banget.
Ya, alhamdulillah. Mbak Kalis ini saya juga taunya dari Instagram nih. Saya ngikutin Mbak Kalis dan suka repost-repost juga di Twitter gitu ya. Mbak Kalis ini adalah penulis, bukunya banyak. Saya sudah koleksi, oh bukan sudah, berarti baru koleksi 2. Dan semoga Mbak Kalis akan lebih banyak menulis buku lagi ya. Biar saya bisa lebih banyak baca lagi ya Mbak Kalis ya. Amin. Mbak Kalis ini juga aktivis Islam, kemudian keadilan dan kesetaraan gender. Mbak Kalis, ini kali pertama kita ketemu. Semoga selanjutnya kita bisa berteman baik, Cie. Baik, terima kasih teman-teman ya yang sudah hadir. Coba saya absen dulu ya. Ini kira-kira dari mana ya? Boleh sebutkan nih domisilinya dari mana? Datang dari Jakarta, Bogor, Surabaya, atau dari mana? Boleh ya ditulis di chat. Oke, halo dari Batam, Bekasi, Bawean, Jambi, oke, Bandung ada juga, Sleman, oke, Purwokerto, Jogja, wah, ini segala penjuru nih, ada Bogor, Hai, Lombok, Pekanbaru, Sukabumi, dari mana-mana ya, syukurlah ya acaranya juga bisa dihadiri oleh lapisan masyarakat dari berbagai penjuru gitu. Jadi kita meskipun di tengah pandemi ini nggak bisa kemana-mana, tetap bisa belajar, tetap bisa ngobrol banyak hal dengan teman-teman semua. Oke, supaya nggak berlama-lama, mungkin saya akan langsung mengajak teman-teman untuk diskusi bareng nih. Pertama kita akan mendengarkan dulu nih pembahasan dari 2 pembicara kita. Setelah itu kita akan membuka sesi tanya jawab. Nggak srek ya rasanya ya kalau nggak tanya langsung gitu ya sama penulis dan pemantiknya ini. Oke, pertama yang mana dulu ya? Oke, saya coba ke Mbak Kalis dulu ya bentar lagi. Mbak Kalis. Hai Mbak Kalis. Hai Mbak Rati, aku dari tadi diam aja ya. Jangan dong Mbak, nanti aku kikuk loh ngomong sendirian loh. Ini Mbak Kalis kan udah baca lebih senyap dari bisikan ini ya. Ini penasaran banget sebenarnya gimana sih pembacaan Mbak Kalis terhadap buku ini. Kemudian apakah Mbak Kalis punya, bagaimana Mbak Kalis itu memandang institusi pernikahan. Mungkin dulu kita sebagai anak, kita memandang relasi orang tua kita, ayah dan ibu kita itu seperti apa. Kemudian sekarang mungkin kita sudah menjadi suami dan istri gitu ya. Bagaimana sih, apakah Mbak Kalis merasakan perbedaan itu melihat dari segi Mbak Kalis sebagai anak dan Mbak Kalis sebagai diri Mbak sendiri sebagai suami istri. Boleh deh Mbak dibocor-bocorin nih Mbak. Silakan. Iya, selamat sore teman-teman. Senang sekali ada di obrolan ini perempuan dan perkara-perkara tanpa nama, judul diskusinya ya. Senang sekali bersama 84 peserta di sini. Sebelumnya selamat kepada Mbak Andina atas terbitnya buku Lebih Senyap dari Bisikan. Makasih. Ya, bukunya cantik, covernya cantik sekali gitu ya, dan tentu saja ceritanya saya suka. Pertama-tama kenapa saya suka gitu ya, karena saya tuh favorit banget sama novel tipis. Jadi saya favorit banget sama novel tipis. Jadi kalau ada novel kurang dari 200 halaman, itu di dalam hatiku aku tahu aku akan menyelesaikan membacanya gitu ya. Jadi ketika pegang ini aku pasti selesai bacanya gitu. Atau misalnya ukuran novelnya Iksaka Banu gitu ya, yang Teh dan Pengkhianat gitu, itu kan tipis-tipis tuh ya, jadi aku tahu aku akan selesai gitu. Tapi kalau novel udah tebel nih gitu ya, aku tuh udah agak-agak tidak percaya diri dengan diriku sendiri untuk menyelesaikan bacaannya. Iya. Terus pertama begitu. Terus kedua adalah perasaan selesai membaca bukunya seperti di akhir pekan gitu ya, membaca buku di akhir pekan di depan rumah sore hari, minum-minum teh gitu ya, anget gitu. Ketika selesai membacanya itu kayak ada jeda gitu ya, terus kemudian mempertanyakan banyak hal gitu. Tapi secara umum saya tuh
ketika novel itu diselesaikan dengan ending yang seperti ada di buku ini, itu saya sepakat dengan endingnya gitu. Jadi tidak ada yang saya tuntut lebih gitu ya dari penulisnya, dari Mbak Andina. Misalnya kadang-kadang kan kita membaca sebuah novel gitu dengan konflik yang aja udah berentet-rentet, itu biasanya endingnya tuh kita nggak terima gitu. Ini gimana nih penulisnya nih bisa-bisanya bikin ending kayak gini gitu ya. Harusnya kan begini endingnya gitu ya. Jadi kita marah-marah gitu. Tapi saya cukup happy gitu dengan ending yang dibuat oleh Mbak Andina gitu ya. Dan tentu saja karena endingnya itu apa ya? Ya ending yang nggak mudah sebetulnya. Tetapi bukan sebuah cerita yang misalnya diakhiri dengan membunuh salah satu tokohnya gitu ya, atau apa ada peristiwa-peristiwa yang terlalu exaggerating gitu, terlalu mencengangkan gitu ya, enggak juga gitu. Jadi semuanya tuh smooth aja gitu. Terus kemudian institusi pernikahan Amara dan Baron gitu ya, dua tokoh yang dinarasikan oleh Amara sebagai narator keseluruhan cerita dalam novel ini, itu saya pikir adalah apa ya, institusi pernikahan banyak orang gitu di sekitar kita aja gitu ya, di sekitar kita. Jadi dia nggak jauh-jauh kok sebenarnya. Amara dan Baron itu ada di sekitar kita gitu. Mereka orang kabupaten yang kemudian menaklukkan Jakarta gitu kan ya, seperti kita semua yang sok-sokan kemudian lo gue gitu. Terus ada peningkatan pendapatan dibanding orang tuanya dan mencoba tampil sangat modern dengan pikiran-pikiran barunya gitu ya, yang mencoba melakukan pemberontakan dikit-dikit, tapi kadang-kadang pemberontakan juga nggak mulus-mulus juga gitu. Nah, seperti kita gitu. Jadi orang kabupaten yang berangkat ke kota, kemudian mereka menjalani kehidupan pernikahan gitu. Dan kehidupan pernikahan, saya pikir gini, yang menjadi menarik dari cerita Amara ini adalah, saya bilang kalau misalnya memakai gitu ya cerita perempuan gitu yang dia mau melawan sesuatu gitu ya, Amara itu nggak seperti misal cerita-cerita ketika itu ditulis oleh pencerita perempuan gitu ya, pencerita perempuan pasca reformasi misalnya yang ingin melawan gitu, harus tampil dalam kondisinya yang superhero gitu ya, superhero harus memenangkan pertandingan gitu, terus dia harus kuat, tapi kuatnya itu dengan standar maskulinitas laki-laki gitu kan, sehingga kadang-kadang tokoh perempuan yang mencoba melakukan perlawanan itu justru kehilangan apa ya, bisa dibilang kenapa gitu, maksudnya kenapa kamu justru menjadikan maskulinitas itu sebagai standar gitu, padahal ya kamu tidak harus juga menjadi seperti itu gitu loh. Nah, Amara ini nggak seperti itu gitu ya, seperti judulnya sebetulnya pikiran-pikiran dia, kemudian keputusan-keputusan kecil yang dia ambil gitu. Terus ada babak-babak baru yang dia ambil gitu. Dia itu tuh selalu bertanya gitu. Orang mungkin ngelihat Amara mulai dari awal cerita sampai pertengahan cerita gitu ya, kecuali di ending ketika dia punya keputusan yang ya lumayan besar lah ya dalam hidupnya gitu ya. Sebetulnya Amara itu pasti nggak kelihatan kalau dia itu terlihat keputusannya tuh bermakna gitu ya sebagai perempuan, enggak gitu, dia biasa aja gitu, dia jatuh cinta dengan cowok ganteng gitu ya, yang sangat maskulin gitu, rambut gimbal, di kolektif yang fafifu wasweswos gitu kan, biasa banget sebetulnya gitu kan. Dia merasa inferior dengan dirinya sendiri gitu ketika menyukai cowok itu, dia ngerasa aku tuh sebetulnya nggak lebih cantik loh, aku tuh sebetulnya nggak lebih cantik loh gitu ya dari perempuan-perempuan lain gitu ya, tetapi aku dipilih gitu ya. Ada perasaan-perasaan kayak gitu juga gitu sebagai perempuan yang terinternalisasi bahwa ya
cantik itu penting gitu ya, cantik itu penting gitu. Terus dia menikah ya, dia melakukan pemberontakan lah ya, pemberontakan yang nggak sederhana gitu. Kadang aku kalau acara bedah buku gini, kita takut ini deh ngasih bocoran-bocoran gitu, boleh nggak sih? Spoiler ya, Lis ya. Iya, kadang-kadang Ini deh, Mbak. Mbak langsung marah. Oh, udah ini. iya. Ya, bagaimana Amara menjalani pernikahan itu juga aku banyak ketawa gitu, banyak nyengir, banyak ketawa gitu ketika baca cerita ini gitu ya. Karena ya sama seperti kita gitu ya, yang aku di tulisanku gitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki hari ini siapa sih nggak tahu soal istilah emansipasi gitu ya, nggak tahu istilah kesetaraan gender equality, nggak ada. Semua orang tuh udah ngomongin soal itu di Twitter, setiap hari orang tweet war gitu ya soal bahasan itu, mulai dari perempuan-perempuan yang nyerewetin bekal buat suami, terus gaji 250 juta, pokoknya kan everyday itu talking about gender equality gitu. Tetapi pada realitasnya, apakah gitu ya, misalnya perempuan yang sok-sokan gitu menjadi setara di udara ini, apakah benar-benar seperti itu di dalam lembaga pernikahannya? Nggak juga gitu. Jadi siapa yang memasak di rumah tangga saya? Ya saya gitu ya. Siapa yang naruh anduk yang berceceran yang enggak hanya di kasur gitu, di atas koper, di atas rak buku gitu, di mana-mana gitu ya. Ya perempuan gitu yang ngomel-ngomel gitu. Jadi dan walaupun misalnya setiap hari itu bahkan adalah pergulatan gitu sebetulnya dalam diri setiap perempuan gitu, dan itu sebetulnya menyiksa. Dan saya nggak tahu apakah keputusan saya untuk berhenti melakukan hal-hal yang pergulatan itu tuh sebetulnya tepat. Jadi dulu misalnya ketika saya nyuci piring gitu ya, ngeberesin nih Agus nih lupa lagi nih nyuci piring gitu ya, terus dalam hati saya tuh gini, saya mencucikan piring dia itu tuh dalam rangka saya memang gak suka kondisi yang kotor, atau karena ini adalah peran saya sebagai perempuan yang memang harus menjaga kondisi rumah agar tetap bersih gitu. Terus misalnya saya nyapu gitu ya, saya melakukan nyapu ini ya simply karena saya nggak suka rumah yang terlihat berantakan, atau karena ya saya nyapu karena kalau rumah kelihatan kotor itu yang malu adalah perempuannya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan semacam ini tuh sebetulnya pertanyaan yang menyiksa sekali gitu ya. Dan semakin kita ya, yang aku bilang bahwa Amara itu sebetulnya dia banyak bertanya sendiri dengan dirinya ya di banyak keputusan ya. Ketika dia ya berhenti dari kerjaan, ketika dia melahirkan dan kesusahan gitu, dan serentetan lain dalam lembaga pernikahannya gitu ya. Dia bukannya nggak melakukan perlawanan gitu. Dia tuh selalu mempertanyakan itu gitu. Itu yang ku bilang kalau dalam teori kesadarannya Freire itu, kesadaran kritis itu ada gitu. Jadi dia udah bukan orang yang tidak tahu bahwa ada sesuatu yang dia pertanyakan gitu. Kesadaran itu ada dan dia selalu mempertanyakan itu gitu. Walaupun pada akhirnya ya dia seperti kita semua gitu. Yang ketika menjadi ibu, kalau bayi nangis gitu, yang pertama sigap pasti ibunya gitu ya. Dan lain itu udah ya sudah seperti itu gitu. Dan kita nggak tahu harus gimana lagi gitu, karena kata Amara ya dia seperti laki-laki pada umumnya yang baru bergerak setelah disuruh. Ini kata disuruh nih sensitif loh Mbak sebenarnya, bukan disuruh, harusnya tuh minta tolong begitu loh Mbak katanya. Aku nggak salah-salah bisa ribut tuh Mbak. aku ngakak banget tuh pas baca kalimat itu gitu ya. Sialan banget nih. Iya. Ya nanti ini pesertanya yang ibu-ibu nih pasti lagi ngangguk-ngangguk semua nih kayaknya nih. Iya kan? Oke Mbak Kalis, terima kasih untuk hasil pembacaannya yang seru lah ya. Bentar lagi Mbak Andina tahan dulu ya. Ini masih ada satu lagi. Udah nggak sabar ini kayaknya. Terus Mbak, aku sepakat sih dengan Mbak Kalis gitu ya soal pandangan
kita yang zaman sekarang ini yang katanya modern ini memandang institusi pernikahan. Dari buku Mbak Andina ini juga aku mendapat kesan tuh Mbak Andina itu memang punya kesadaran dan yang dia lakukan sejauh ini adalah bernegosiasi, berkompromi. Jadi bukan lagi di taraf yang melawan terus, mendobrak terus, enggak, tapi dia sudah level negosiasi, kompromi. Jadi enggak nge-push banget gitu loh untuk mengubah orang lain, tapi fokus on herself dan buat her baby gitu. Ketika Baron, nanti ini spoiler. Ya, nanti dibaca ya. Aku stop di situ aja. Gitu Mbak Kalis. Oke, Mbak Kalis, ini satu lagi nih sebelum kita beranjak ke Mbak Andina nih, Mbak. Pertanyaan berikutnya adalah gimana sih Mbak Kalis melihat sosok Amara ini karena mostly latarnya ini adalah di rumah ya, di ruang tertutup, di ruang domestik lah istilahnya. Dengan Mbak Kalis mungkin melihat kasus-kasus atau fenomena di sekitar kita di mana perempuan dituntut memilih untuk kamu mau pilih anak atau pilih karir atau kamu berkarir kasihan anaknya atau bagaimana. Nah, itu menurut Mbak Kalis masalah persoalan kayak gini tuh gimana sih Mbak Kalis? Ya, seperti apa yang diceritakan oleh Mbak Andina ya. Jadi gini, kadang-kadang orang yang baru memulai perkawinan itu kan memulai dengan segala macam keoptimisan gitu ya. Aku sebagai perempuan, aku akan tetap bekerja nih selepas menikah gitu. Nanti aku akan tetap melanjutkan studi, aku akan tetap melanjutkan cita-citaku. Bahkan ketika dia memilih pasangan, dia itu yakin betul bahwa dia tidak salah memilih pasangan. Sudah ada kesepakatan loh dengan pasanganku yang cukup open minded ini gitu. Dia udah bersepakat agar aku tetap boleh sekolah. Dia tetap bersepakat agar aku tetap pasti bisa melanjutkan karirku gitu ya. Tetapi kenyataannya gitu setelah dijalani kok nggak seperti itu gitu ya. Kok ada faktor utang orang tua nih, ini ya datangnya dari mana gitu. Terus ada sandwich generation. Terus ternyata gajinya, misalnya gaji pekerjaan ternyata nggak sesuai yang diharapkan nih, nggak masuk ini hitung-hitungannya, ini naik kereta pulang pergi pagi malam gitu. Ini kalau dilanjutin juga rumah tangga nggak kondusif, nabung juga nggak nyampe kayak gitu-gitu. Terus juga ternyata ada perkara nyicil mobil, kemudian nyicil rumah, segala macam yang kayaknya penting untuk bekerja deh misalnya ya dibandingkan dengan lanjut sekolah dulu gitu ya. Yang dulunya prioritas sangat optimis ternyata udah deh taruh di belakang gitu ya. Kayaknya orang-orang ini udah pada beli rumah, masa sih kita belum gitu ya, apalagi sebagai generasi yang nggak ujuk-ujuk dapat warisan rumah, dapat warisan mobil dari orang tua misalnya. Nah, terus macam-macam. Jadi dinamika yang enggak sesuai kondisi itu kemudian gitu. Dan walaupun misalnya ya yang terutama sangat dinotis gitu di dalam lebih senyap dari bisikan gitu ya. Sejago-jagonya misal perempuan-perempuan yang merencanakan soal punya anak ini loh gitu ya. Jadi awalnya aku tidak mau gitu ya. Jadi kalau ini si Amara ini kan menarik ya karena ya dia seperti pasar urban yang kok 1 tahun 2 tahun 3 tahun terlewati gitu ya, yang aja. Kemudian iya gitu ya udah selang beberapa tahun terus dia ngerasa ada yang kurang nih gitu ya, ada yang kurang. Dan aku bilang keputusan mereka untuk kemudian memulai program hamil itu kan sama sekali nggak ideologis gitu ya. Jadi bukan karena memang aku memang harus punya, enggak gitu. Jadi kayak ada yang aneh ya gitu ya, teman-teman nongkrong kita semuanya udah punya anak gitu. Terus hiburan kita apalagi ya gitu ya. Terus ya selain misalnya ada yang terus-menerus menyarankan gitu untuk punya anak gitu. Terus kemudian mereka memulai program hamil. Dan ini ya, walaupun perempuan yang berpengetahuan itu gitu, dia tidak bisa mengingkari perkara-perkara di dalam tubuhnya gitu ya. Jadi walaupun kita tahu gitu sebetulnya saya gitu ya misalnya ini kenapa itu relate banget buat saya yang saya cerita gitu ya. Saya tahu bahwa punya anak itu sebetulnya bukan kewajiban gitu ya. Punya anak tuh bukan kewajiban. Punya anak itu juga maksudnya gini.
Kalau urusan sekulernya gitu ya, ya kita organisme hidup. Yang organisme hidup ada yang punya anak ketika beruntung bertemu dengan jodoh yang ya ada buah dan telur yang bisa dibuahi gitu ya. Ada juga yang nggak beruntung nih organisme hidup gitu ya. Misalnya pikiran yang sekulerku menuntunku untuk itu gitu misalnya. Pikiran spiritualku itu bisa menuntunku untuk anak itu adalah rezeki. Nggak semua juga gitu bisa dapat rezeki itu gitu. Dari hari ke hari aku bergulat dengan diriku sendiri untuk apa ya menginternalisasi kesadaran itu bahwa ya nggak punya anak nggak apa-apa juga gitu. Dan ketika misal memulai program hamil gitu ya, seperti yang episode yang aku ceritakan gitu dalam diriku suatu ketika aku pernah telat menstruasi. Aku pernah telat menstruasi itu seminggu lebih gitu. Dan ketika aku telat menstruasi seminggu lebih itu payudaraku itu nyerinya tuh udah nyeri sekali gitu, sakit gitu. Aku gerakin sedikit itu tuh sakit dan ada benjolan gitu ya, ada benjolan. Terus aku selama seminggu itu aku nonton di YouTube ciri-ciri awal kehamilan. Jadi aku bener-bener seperti perempuan-perempuan pada umum lah ciri-ciri karena aku juga tidak menunda gitu ya. Dan di situ aku tahu aku bisa memahami bagaimana riset Mbak Andina di Ibu-Ibu Detik Forum ya kemudian ya. Karena ketika aku nonton konten YouTube itu tiap hari aku ngebaca gitu ribuan ratapan dari perempuan-perempuan yang belum bisa punya anak gitu ya. Terus bismillah pejuang garis 2 gitu. Doakan ya Dok gitu ya. Sudah mulai dari yang baru 6 bulan udah meratap-ratap sampai yang belasan tahun dan masih meratap-ratap gitu. Di komentar YouTube dokter-dokter yang jelasin ciri-ciri awal kehamilan gitu. Dan ketika itu aku juga kemudian aku beli test pack gitu. Aku beli test pack nggak cuma satu, tentu saja berbagai merek gitu. Aku sangat memahami gitu ya perasaan itu ketika aku jongkok terus kemudian ambil gelas untuk nadain air kencingku, terus masukin alat test pack dan aku ngomong Bismillahirrohmanirrohim gitu ya, pasti gitu ya. Itu menjadi momen-momen yang sangat spiritual gitu. Dan kemudian nggak naik gitu, cuman dari satu aja gitu. Waktu itu ya aku menyadari bahwa kemudian gini, ini dahsyat pengalaman ini. Pengalaman yang hanya dirasakan oleh perempuan. Iya. Laki-laki itu nggak merasakan pengalaman ini gitu. Karena dorongan seksual mereka setelah klimaks sperma muncrat itu hanya ada senang dan lega dan selesai. Mereka sedari kecil tidak dituntut apapun oleh masyarakat gitu ya, apalagi ketika kamu sudah menjadi istri dan ada dibebani gitu. Kalau kamu menjadi istri, periode selanjutnya harus menjadi ibu. Gitu ya. Jadi perasaan itu aku baru gini, gila nih, ini perasaan cuma gini. Aku langsung waktu itu setelah aku waktu itu pergi ke dokter, terus ternyata payudaraku yang sakit itu karena peradangan payudara gitu, dan aku harus minum obat beberapa waktu, nggak boleh capek. Telat mens itu karena stres, karena lelah bekerja gitu-gitu ya. Aku tuh langsung bilang gini, bangsat, kenapa laki-laki yang ngerasain ini gitu. Bagian nyensornya aku nih begini. Jadi bangsat, kenapa mereka nggak ngerasain berharap-harap cemas, beli test pack diem-diem karena misalnya kalau negatif akan malu gitu ya, malu ternyata kenapa aku heboh sendiri dan sebagainya gitu, dan ternyata negatif dan itu ya. Jadi gila perasaan itu gitu, dan itu juga dirasakan oleh Amara gitu. Jadi walaupun dia sekota apapun deh gitu ya, dia udah mahasiswa semodern apapun gitu, peristiwa-peristiwa yang terkait dengan tubuh dan seksualitas kita sendiri itu saya nggak tahu ya, reaksi itu tuh kenapa, maksudnya apakah ketika misalnya kita terinternalisasi oleh perasaan yang sangat modern itu menjadi nggak ada, I don't know gitu ya. Jadi terus kemudian ketika dia merasakan fase-fase berikutnya gitu, kesakitannya, kerepotannya, apalagi setelah bayinya ada gitu, dan
fase-fase komikal ketika dia menyadari bahwa tubuhnya sudah berubah dan lain-lain itu. Begitulah gitu. Iya, Mbak Kalis. Mbak Kalis, terima kasih untuk pemaparannya nih. Aku juga sampai sekarang bahkan persoalan menstruasi itu bagi yang mungkin diberi rezeki subur gitu, Mbak ya, katanya subur, katanya ya diberi rezeki anak itu, ketika dia belum siap untuk punya anak lagi, menstruasi itu akan jadi masalah baru lagi, Mbak. Jadi ngelihat test pack itu semoga nggak positif, semoga nggak positif. Itu juga terjadi lagi, Mbak, ketika seorang ibu tidak siap untuk punya anak lagi. Begitu pengalaman khas perempuan ini ya memang. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kalis. Aku akan lanjut ke Mbak Andina. Mbak Andina sudah siap ditodong pertanyaan ya. Dengan senang hati, Teh. Oke, ini Mbak berangkat dari lebih senyap dari bisikan ini ya. Aku pertama kali baca juga merasa sangat lekat gitu, dekat dengan aku gitu, karena gak cuman aku sebagai seorang perempuan, seorang istri dan seorang ibu, tapi juga aku melihat di sekelilingku gitu ya. Dan buatku novel-novel atau karya sastra yang bertema domestik ini masih belum banyak sepengetahuanku ya. Mungkin ada karya-karya dulu yang belum aku baca, belum banyak yang aku baca gitu. Tapi pertanyaanku menjadi penting gitu, karena ini memang masih buatku belum banyak dibicarakan gitu bahkan oleh perempuan sendiri. Nah, mengapa Mbak Andina tuh memilih topik ini? Apakah menuliskannya secara sadar dengan semangat tertentu atau gimana, Mbak? Silakan. Makasih Ratih pertanyaannya. Kurang lebih yang aku rasakan ketika berencana menulis novel ini seperti yang ada dalam pikiran Ratih ya. Aku ngelihat kebanyakan novel sastra ketika bicara soal perempuan itu biasanya either perempuannya nih nggak nikah terus mandiri banget kayak sangat mengandalkan dirinya sendiri gitu ya, pemberontak, atau dia adalah perempuan menikah, mostly ibu rumah tangga yang dengan senang hati merelakan diri ke dalam sistem, kalau for lack of a better word ya, patriarki gitu ya. Aku merasa yang ada di tengah-tengah itu sebetulnya banyak loh perempuan-perempuan yang dia menikah memang gitu ya, masuk ke dalam struktur, tetapi dia berupaya juga menawar struktur itu gitu. Nah itu yang menurutku sebetulnya banyak yang mengalami, tetapi mungkin belum dieksplor. Itu pemikiran yang mendasari ya. Lalu kemudian keinginan itu makin bertambah kuat ketika aku banyak ngobrol dengan teman-teman. Ada aku tulis di blog juga ya, ada temen cowok yang bilang, yang nanya seperti ini, perempuan tuh aneh ya. Loh, aneh kenapa? Katanya melahirkan sakit, tapi kok mau sih punya anak lagi terus dan terus gitu. So aku pikir, oh berarti realitas soal hamil dan melahirkan ini dipandang sebagai sesuatu yang nagihin, pengalaman, ya nagihin gitu ya, atau katanya sakit tapi kok mau lagi, sesimpel itu orang lihatnya gitu. Terus aku juga waktu lagi hamil banyak membaca biasa blog gitu, forum-forum. Terus aku lihat ada sebuah cerita, ada seorang perempuan dia hamil usia 42 tahun. Bagi dia itu terlalu tua ya, dan dia langsung merasa nggak pede dengan kehamilannya. Kemudian, tapi dia tidak bilang ke siapa-siapa, karena itu tadi seperti yang udah kali sampaikan ya, itu sesuatu yang masa sih aku udah hamil kok nggak bersyukur gitu loh. Jadi diem aja, bahkan ke suaminya dia nggak cerita. Tapi itu menjadi sebuah pemikiran yang menghantui dia, sampai ketika anaknya lahir, ada suara-suara, dia tuh kayak mendengar suara-suara yang bilang bahwa kamu tuh terlalu tua untuk jadi ibu, kamu nggak akan sanggup ngerawat anak ini, gitu terus. Tapi sekali lagi dia terlalu takut gitu ya untuk bilang, nanti dibilang kurang bersyukur, kurang iman gitu ya. Akhirnya dia diem aja, sampai suatu hari, kebetulan kan rumah mereka 2 lantai. Dia naik ke lantai 2 dengan membawa anaknya, lalu dia telepon suaminya. Mas, aku kayaknya nggak bisa deh merawat anak ini. Aku udah terlalu tua dan aku nggak tahu apakah kita punya cukup uang untuk membesarkan dia. Jadi mendingan bayi ini aku lempar aja dari atas. Jeng gitu kan. Untung, tapi ini kisahnya tidak sad ending ya. Suaminya langsung gerak cepat minta tolong tetangga segala macam dan akhirnya anak itu survive. Tapi itu cerita itu tuh nempel terus di otakku. Aku bilang kok bisa ya perempuan kekurangan teman bicara sampai merasa seperti itu. Dan kemudian ketika aku riset awal untuk novel ini,
aku temukan berita-berita yang ternyata banyak banget fenomena seperti itu. Ada ibu yang menusuk bayinya karena lelah gitu ya. Lelahnya ini benar-benar banget karena dia tidak dibantu siapapun. Ya, orang-orang di sekitar dia berasumsi bahwa ya udah Anda kan sudah menjadi ibu nih, bayi ini ya tanggung jawab Anda gitu ya. Dia tidak dibantu siapapun, dia lelah, kemudian dia postpartum depression sampai melukai bayinya. Ada juga yang melukai bayinya karena dia selalu dibilang tidak becus jadi ibu oleh orang-orang dekat dia, orang tua dia sendiri. Ada juga yang masalah ekonomi segala macam. Jadi ini banyak fenomena ini. Itu sih yang kira-kira melatar belakangi aku untuk menulis novel ini. Dan tadi aku seneng ya dengan pembacaan Kalis karena persis seperti itu yang aku maksud ya. Aku ingin cerita tentang perempuan yang ya sehari-hari aja dia ada di mana-mana gitu ya. Dan apa namanya? eh Kalau yang baca dulu novel pertama, di novel pertama tuh kan aku cenderung eksperimental ya. Apalah ada adegan-adegan yang tidak masuk di akal. Nah, itu yang aku pengen coba explore gaya baru. Aku pengen bikin seril seril mungkin gitu ya. Makanya aku happy kalau ada yang bilang bahwa ini konfliknya realistis, kemudian endingnya juga nggak tiba-tiba ada apa gitu ya, tiba-tiba ada monster atau apa, nggak, sangat realistis dan persis itu yang ingin aku ceritakan. Itu kira-kira teh. Sorry, aku mute barusan. Iya, ke-mute. Ya baik. Oke, terima kasih Mbak Andina nih Mm-mm. menyoal apa ya, semangat, aku bilangnya semangat Mbak Andina dalam motivasi lah, ya ampun dah semangat Mbak Andina dalam menyelesaikan novel ini tuh. Kemudian aku kapan hari itu kita kan pernah dengar ya dari teman kita, dari Mbak Ruli ini soal problem that has no name, meminjam Mm-mm. istilah dari Betty Friedan gitu ya, dan Mm-mm. sekarang menjadi tema Zoom kita di perkara tanpa nama, bahwa memang pengalaman khas perempuan ini yang hanya kita yang tahu gitu, meskipun Mm-mm. kita punya support system yang baik atau kita punya suami yang bukan membantu tapi memang terlibat karena sadar bahwa itu tanggung jawabnya, itu Mm-mm. tetap saja pengalaman ini apa ya, tidak bisa didefinisikan oleh mereka yang tidak mengalaminya gitu Mbak Andina. Betul, betul. Nah, menurut Mbak Andina sendiri nih, atau apakah ini memang bentuk afirmasi dari Mbak Andina gitu ya, bahwa isu Mm-mm. ini tuh perlu spotlight gitu, karena kalau nggak cerita gitu ya, karena jika Mm-mm. perempuan tidak menulisnya mungkin Iya. tidak akan ada yang tahu bahwa ada perempuan yang mengalami baby blues, bahwa hamil itu menyakitkan, tidak seperti di buku panduan menjadi orang tua atau buku-buku panduan kehamilan, hamil Mm-mm. tanpa drama atau menyusui itu mudah gitu kan, sesuatu yang sangat toxic positivity banget gitu ya buat Iya, iya, para iya. ibu-ibu itu. Jadi agak kesel gitu saya ngomongnya. Benar, benar. Enggak, jadi apa ya, sesuatu yang perlu spot, tapi nggak jarang gitu Mbak. Sering dengar nggak sih Mbak, ini kan karena saya juga pegang konten media parenting gitu ya, ketika Mm-mm. kita mengatakan bahwa masa sih ibu nggak boleh tumbang gitu, misal saya pernah nih bikin konten begitu, yang menyasar itu banyak tuh Mbak, ya itu namanya kurang bersyukur, kamu kurang ibadah, seharusnya kamu tidak Mm-mm. mengeluhkan itu karena itu adalah aib yang tidak boleh kamu katakan ke Mm-mm. halayak umum. Jadi lagi-lagi perempuan tuh dibungkam lagi, jadi you shouldn't have said that to people Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Itu gimana sih menurut Mbak Andina melihat fenomena ini? Iya, Betty Friedan itu kan sebenarnya dia kan ngomong tentang kelas menengah kulit putih Amerika Serikat ya, orang perempuan-perempuan yang kemudian tinggal di suburban, berarti dari pekerjaannya, tinggal di rumah dengan kebun luas berpagar putih, suami yang berangkat kerja pagi, nanti sore pulang, disambut dengan kue buatan istrinya, gitu-gitulah. eh, Apa ketika perempuan kemudian menyerah pada gambaran itu, akhirnya mengikuti gambaran itu, toh itu hidup ideal ya. Toh mereka nggak bahagia-bahagia amat gitu. Itu disebut sebagai problem that has no name. Nah, menurut aku sekarang problem that has no name kita ya seperti yang Ratih bilang tadi ya, ketika perempuan mencoba menjalani semua peran yang saya nggak mau pakai saya dibebankan sebenarnya, dikonstruksikan untuk dia gitu. Dia adalah seorang apa, perempuan yang bekerja gitu ya, punya punya karir misalnya, habis itu dia juga seorang istri yang hebat dan seorang ibu yang luar biasa, dan dia menjalani tiga peran itu dengan senyum di wajahnya, karena ketika dia mengeluh dia akan dibilang loh kok nggak bersyukur sih gitu ya. Saya kira itu yang mau saya sampaikan di dalam problem that has no name ini sebetulnya. Kalau ada orang yang bilang masa yang begini problem sih gitu ya, kan kadang seperti yang Rati bilang tadi ya, punya pekerjaan, punya suami, punya anak, kok 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 masih mengeluh gitu. Kesannya seperti itu. Padahal
identitas perempuan itu yang ada banyak ini itu membuat adanya apa ya, persilangan-persilangan masalah gitu loh. Misalnya teman-teman yang semua yang hadir di sini yang punya anak dan bekerja mungkin pernah mengalami ya ketika kita harus nggak masuk, izin izin nggak masuk karena anak sakit gitu ya, dan kemudian akan dibilang, mungkin ada rekan kerja yang bilang enak ya kalau udah punya keluarga bisa izin-izin gitu gitu. Sementara kalau rekan kerja kita yang laki-laki anaknya di rumah sakit biasanya yang izin ya istrinya bukan dia gitu loh. Jadi yang kayak gitu-gitu loh, sesuatu yang udah terstruktur dan kita masuk di situ, tapi ketika kita mau mau mengeluh atau mau komplain kita akan dibilang tidak bersyukur dan seterusnya. Jadi itu tuh aku rasa ini adalah sebuah problem yang aku pengen kita ngobrol soal ini gitu ya, dan novel ini adalah upayaku untuk masuk ke wacana itu. Oke. Satu lagi nih Mbak, sebelum kita beranjak ke sesi tanya jawab. Nah, sebelumnya teman-teman boleh nih ya, boleh banget ajukan pertanyaan di kolom chat, nanti aku akan pilih. Dan boleh raise hand juga, nih kalau mau tanya langsung ya, boleh ke Mbak Andina atau Mbak Kalis. Oke, silakan ya, bentar lagi aku tunggu ya. Satu lagi nih Mbak Andina, ini soal ambivalensi perasaan yang dialami oleh perempuan dengan pengalaman reproduksinya gitu, entah itu menstruasi, hamil, menyusui, melahirkan gitu ya. Mbak Andina sudah pernah mengalaminya, dan bagaimana sih menurut Mbak Andina soal ambivalensi perasaan ini? Ketika kita sendiri tidak menjelaskan, aku baca di bab terakhir itu udah berkaca-kaca, cuma ditahan aja begitu biar nggak menetes ya. Bagaimana seorang ibu itu merasa bahwa dia selalu dianggap punya insting gitu ya sebagai ibu, dan otomatis akan selalu bisa merawat anaknya. Padahal ketika anak itu lahir, kita dengan suami kita juga sama-sama nol loh, sama-sama baru ngelihat bayinya nih, baru ngelihat onggok itu ya. Itu nah, bagaimana sih Mbak Andina ini, menurut Mbak Andina soal ambivalensi perasaan ini? Karena kayaknya kok memang lebih intens dirasakan oleh perempuan yang memikul konstruksi ini. Iya. Ambivalensi itu Ratih terjadi karena kita yang dikondisikan masyarakat untuk merasakan itu, gitu loh. Aku ingat banget tuh hari pertama anakku lahir, Nina lahir gitu ya, malam pertama itu aku dan suamiku ada di kamar rumah sakit Hermina Ciputat. Aku menggendong dia dan kita pandang-pandangan gitu. Ini harus diapain ya? Sama-sama nggak tahu gitu loh. Sama-sama nggak tahu, sama-sama nol besar. Ini cara nidurinya gimana? Cara kalau dia nangis kita mesti gimana? Itu sama-sama nggak tahu. Tapi pada perjalanannya masyarakat itu memperlaku, dan ketika aku bilang masyarakat ini bukan berarti masyarakat yang kita nggak kenal gitu ya, tapi ibu kita, ibu mertua, saudara, teman-teman, ketika memandang kita tuh memandang kamu kan ibunya, kamu pasti tahu apa yang harus dilakukan gitu loh. Kesannya tuh kita punya sebuah kekuatan ajaib gitu ya, yang sering baiklah aku tahu apa yang harus kulakukan gitu. Padahal enggak, cuman kita kemudian menjadi sok-sok bisa, dan mungkin akhirnya kita jadi bisa beneran karena masyarakat karena tuntutan itu adanya ke kita gitu. Yang simpel-simpel aja deh, teman-teman kalau pergi gitu ya, pergi bareng-bareng sama teman-teman yang udah punya anak atau acara keluarga atau apapun, siapa yang akan ribet ngurusin makanan anaknya? Siapa yang ngambil lauk, habis itu ngejar-ngejar, lari-lari dia untuk ngasih makan siapa? Ibu. Apakah ada perjanjian hitam di atas putih, perjanjian pranikah? Ketika kita acara keluarga yang ngasih makan harus ibunya, nggak ada. Tapi itu terbangun begitu saja. Dan aku berpikir itu bukan alamiah loh Teh. Nggak alamiah dong. Karena kita ngasih makan kan dengan tangan gitu, bukan dengan rahim. Tetapi karena kita tapi kita dikondisikan seperti itu. Bapak-bapak tuh apa ya, peran pengganti lah ketika kita mungkin kebelet nih, ibunya kebelet atau pengen mandi atau harus ngapain. Dititip istilahnya ya Pak ya. Iya, dan aku makanya setuju banget tadi Ratih bilang ya, harusnya bukan disuruh, tapi ya ini kan adalah sebuah apa ya, tanggung jawab dia juga sebagai bapaknya. Cuman in reality itu sangat jarang terjadi. Aku belum lihat, dan ini kalau misalnya ada nih teman-teman di sini yang saya bapak yang seperti itu, oke banget gitu ya, yang tanpa disuruh akan mengambil piring dan mengatur perpaduan protein, sayur dan karbo untuk anaknya, kemudian mengejar-ngejar dia, itu oke banget. Tapi aku sangat jarang melihat itu, dan menurutku itu terjadi karena konstruksi sosial yang memang dibebankan ke kita. Iya, baik. Wah, oke. Terima kasih Mbak Andina nih menyoal
apa ya, perkara tanpa nama ini, aku pengen balik sebentar dong ke Mbak Kalis gitu ya. Mbak Kalis, gimana nih menurut Mbak Kalis soal perkara-perkara tanpa nama atau bahkan perasaan yang bahkan mungkin di buku ini udah aku tadi sempat kasih sticky notes gitu ya, bahwa si Amara menangis tanpa tahu dia kenapa gitu, kayak perasaan-perasaan seperti itu gitu, Mbak. Mbak Kalis pernah nggak sih menangani atau melihat kasus-kasus ini gitu, yang mungkin pernah Mbak Kalis dampingi perempuan yang mengalami hal ini, atau Mbak Kalis pernah menyaksikan hal seperti ini? Monggo Mbak Kalis. Di mute Mbak Kalis, di unmute. Ya, maafkan. Tidak apa-apa. Jadi bulan lalu itu ketika keluargaku lagi kena bencana COVID sekeluarga itu, ibuku kan ke Jogja ya, ibuku ke Jogja. Nah, saya ini ngontrak itu belakang rumah kontrakan saya itu adalah Prima dan suaminya ya. Jadi sesama anak muda yang menjalani rumah tangga gitu. Terus ibuku lagi jemur baju waktu itu siang-siang, disapa sama Prima, "Bu, jemur baju, Bu," gitu. Terus kata Prima, dia mencatat satu kalimat menarik dari ibuku. "Ya ginilah Prim, kerjaan perempuan itu banyak tapi nggak kelihatan." Gitu. Jadi dia dari ibu kan udah dari pagi masak, nyuci, jemur segala macam gitu. Dan itu tuh nggak kerasa dari pagi sampai mau tidur lagi gitu kan. "Ya gini lah Prim, kerjaan rumah banyak nggak kelihatan," gitu. Terus Prima menyampaikan itu ke aku dan aku meringis aja gitu. Itu ya. Terus yang kedua adalah gini, benar bahwa gini, perkara tubuh dan seksualitas sekali lagi ya yang diceritakan dalam Lebih Senyap Dari Bisikan ini tuh adalah perkara yang selalu dianggap privat dan nggak boleh dibicarakan gitu. Hukumnya tuh dosa buat dibicarakan. Jadi aku punya seorang teman perempuan seumuranku. Dia di Madura ya, Pulau Ajaib itu. Aku dari sana. Iya, oh iya. Dia itu pergi ke puskesmas karena suatu ketika vaginanya tuh sudah infeksi sampai bernanah gitu. Dan dokter puskesmasnya tanggapannya pertama kali ketika datang adalah gini, Mbak pasti perantau ya, nggak asli Madura gitu. Kenapa gitu ditanya, karena kalau perempuan asli Madura ada hal seperti ini dia nggak akan pergi ke dokter gitu. Karena perkara infeksi vagina itu dianggap privat gitu. Kalau kamu pergi ke dokter itu sesuatu yang ya aib gitu ya, ada apa nih gitu kan. Kok kamu malah menyampaikan, walaupun itu pergi ke dokter, bayangkan, walaupun itu pergi ke dokter, apalagi misalnya itu pergi ke keluarga, itu justru malah aib lagi gitu ya, itu pergi ke dokter. Nah, terlalu banyak hal-hal yang seperti ini gitu ya. Jadi misalnya yang dilalui Amara mungkin gitu ketika dia ngeluh misalnya soal kehamilan, perempuan kok banyak ngeluh soal menyusui, pasti ya dianggapnya perempuan kok banyak ngeluh. Ya itu kan udah ini tugas kamu sebagai perempuan gitu ya. Apalagi kamu sekarang sudah tidak bekerja gitu, kamu ibu rumah tangga. Kerjaan kamu apa lagi kalau kamu tidak harus sempurna dalam mengelola rumah tangga, melayani suami dan mengasuh anak gitu loh. Jadi itu sesuatu yang kemudian nggak boleh dibicarakan, sesuatu yang nggak boleh dikeluhkan, hal-hal yang terkait tubuh ini. Terus kedua adalah gini, ini pengalamanku yang ku ingat-ingat betul karena ketika menyampaikan cerita itu tuh aku merinding. Aku ikut webinarnya Dr. Robi Asri, siapa ya? Akunnya Instagramnya @vaginismusindonesia. Oh ya. Jadi aku mau bilang bahwa gini, pengalaman setiap perempuan, walaupun kita punya organ tubuh yang sama, walaupun katakanlah Mbak Rati dan Mbak Andina sama-sama punya anak, itu selalu tidak pernah sama gitu. Pengalaman tubuh yang satu dengan pengalaman tubuh yang lain itu tidak pernah sama, selalu berbeda. Di dalam webinar bersama Dr. Robi soal vaginismus itu, ada seorang perempuan yang bercerita bahwa dia sudah 15 tahun vaginismus. Artinya apa? 15 tahun dalam pernikahan dia tidak pernah bisa melakukan penetrasi hubungan seksual gitu. Karena kelainan fungsi organ, kelainan vagina itu, sehingga nggak bisa dipenetrasi gitu. 15 tahun. Dan
di dalam webinar itu, apa yang ditanyakan oleh perempuan itu? Bagaimana dok agar saya tetap bisa memiliki anak? Jadi orang vaginismus yang selama 15 tahun berumah tangga nggak bisa penetrasi itu bukan sekedar nggak bisa penetrasi, sakit gitu. Bayangkan bagaimana kesakitan yang dia alami sehari demi sehari selama 15 tahun ketika itu penis mau masuk dan mereka mencoba-coba terus dengan berbagai cara. Itu sakit gitu, dan sakitnya itu udah 15 tahun. Dan dia ikut webinar, ketemu dokter yang ditanyain gimana caranya biar bisa punya anak. Saya nangis waktu itu di balik kamera Zoom yang saya tutup gitu ya. Jadi itulah yang saya bilang bahwa bener sih gitu ya. Saya membayangkan kesenyapan macam apa gitu yang dihadapi oleh perempuan ini gitu loh. Dan setelah 15 tahun gitu, dia memelihara harapan. Dia bahkan nggak bisa mendefinisikan mungkin sakit yang dialami oleh tubuh dia sendiri gitu. Dan dia merasa mungkin gitu ya, mungkin dia ngerasa bahwa tugasnya vagina itu ya biar bisa jadi anak gitu loh. Dia nggak merasa memiliki tubuhnya, bahwa tubuhnya itu berhak atas rasa aman, nyaman, sehat, atas rasa nikmat gitu ya. Mungkin dia bahkan nggak tahu bahwa perempuan itu punya hak gitu untuk menikmati kenikmatan seksual dalam relasi suami istri gitu. Ini menyedihkan sekali gitu ya. Jadi saya berharap lebih senyap dari bisikan ini menjadi pintu awal gitu, bahwa ini adalah pembuka bahwa perkara-perkara soal tubuh dan seksualitas perempuan itu bukan sesuatu yang haram buat dibicarakan gitu ya. Kita boleh membicarakan ini dengan lebih banyak lagi dan dengan seterbuka-seterbukanya gitu. Karena kalau enggak ternyata ada potensi bukan potensi gitu ya. Ternyata memang menyimpan ini adalah pintu represi gitu. Kalau nggak dibicarakan memang represi seumur hidup perempuan. Betul. Gitu. Betul Mbak Kalis, benar ya. Saya sepakat dengan Mbak Kalis ini ya, persoalan pengalaman reproduksi, itu pengalaman ketubuhan perempuan di sini ya. Mbak Kalis dan Mbak Andina, terima kasih banyak untuk ulasannya. Selanjutnya aku akan ke sesi tanya jawab ya, supaya yang pertanyaan yang karena pertanyaan yang masuk sudah banyak, supaya makin banyak nih diskusinya. Aku coba pilih. Oh, sebelum itu aku akan sampaikan beberapa tanggapan nih Mbak, sebelum pertanyaan ya dari teman-teman yang hadir di sini. Yang pertama ini ada tanggapan dari Zelia. Halo Mbak Andina, salam kenal dari Timor Leste. Senang bisa ikut pembahasan novel Mbak hari ini. Premis yang diangkat cukup menarik dan sangat penting dan relate ke banyak perempuan. Perempuan dan beban mental yang dikonstruksi oleh sistem patriarki memang isu besar yang seringkali tidak diperhatikan oleh masyarakat. Begitu isi salah satu tanggapannya Mbak Andina. Halo Mbak Zelia, terima kasih ya. Ya, oke. Aku akan lanjut ya, membacakan ada suara, membacakan pertanyaan. Oke, yang pertama dari Anas Hairunisa Latifah. Ini untuk Mbak Andina, bisa dijawab dengan singkat nih Mbak, pertanyaannya lucu. Mbak Andina, referensi jokes-nya dari mana aja ya? Aku suka, seger, dan mengena. Referensi jokes ya. Referensi jokes biasanya dari Twitter sih. Karena di Twitter tuh tidak pernah kehabisan ya. Bercanda-bercandaan dari mulai yang untuk keperluan riset ini juga saya bergabung di itu grup yang saya ceritakan itu, menjadi bapak-bapak sebuah pengantar. Itu isinya adalah jokes-jokes receh yang ketika teman-teman kalau pengen merasa geli tapi sambil kesel juga, itu bergabunglah di grup itu. Iya. Oke, terjawab ya Anas Veronisa. Oke, selanjutnya dari Ririn Erviana. Nama saya Ririn Erviana, ingin bertanya apa harapan terbesar Mbak Andina setelah menulis novel tentang cerita realitas perempuan di lembaga pernikahan? Harapan terbesar saya mungkin tadi ya, kalimat terakhirnya Kalis itu benar, bahwa ini tuh menjadi sebuah pengantar untuk diskusi yang lebih hidup gitu, yang lebih, saya pengen tema-tema seperti ini lebih banyak yang
membahas, lebih banyak yang menuliskan, perempuan-perempuan lebih nggak sungkan atau nggak ngerasa malu dicap kurang iman, kurang bersyukur untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan gitu. Tentu saja nggak harus dalam bentuk apa novel panjang atau apa enggak, itu catatan-catatan di apa media sosial gitu, atau mungkin punya blog, atau simply ngobrol ketika arisan gitu, atau ketika pokoknya kita jadikan ini adalah sebuah isu yang tidak tabu dan tidak remeh gitu untuk dibahas di ruang publik. Oke, sepakat aku sama Mbak Andina. Kita butuh lebih banyak perempuan yang bercerita gitu ya, yang menceritakan apa yang tidak ada selama ini gitu, supaya kita tuh melihat kehidupan ini semakin beragam, semakin baik, jadi kita bisa berempati terhadap tantangan yang dialami oleh orang lain. Kemudian ini bisa untuk Mbak Kalis juga nih, pertanyaan berikutnya nih, dan Mbak Andin juga nih. Boleh dong komen Mbak Andin dan Mbak Kalis ketika ada perempuan ngeluh tentang kelelahannya dengan sesama perempuan, dan tanggapan yang didapatkan adalah ya sudah, itu kan memang kodrat perempuan. Ini perkara kodrat, dari Sukmanes Inggita. Boleh Mbak Kalis duluan deh. Kalau jawabanku yang sok sok modern ini gitu ya, sok mengerti nilai-nilai berkemajuan gitu untuk menjadi seorang perempuan gitu kan, ya saya akan bilang bahwa ya kita tahu lah ya, kita sama-sama tahu bisa menjawab dengan berbagai teori peran gender gitu. Ada peran gender domestik, kemudian sosial gitu ya, terus peran publik segala macam gitu ya, terus bagaimana reproduksi sosial itu dibentuk dan sebagainya gitu, kita bisa menjawab. Tetapi kadang-kadang yaitu tadi, ketika kita sampai kepada realita, kadang-kadang kita adalah loser itu juga ya, maksudnya kenapa tapi kalau aku gitu ya, aku punya pengalaman yang cukup ini ya, lucu-lucu soal ini. Misalnya ketika aku pulang ke rumah gitu dengan ibuku yang sangat tradisional itu, terus bilang bahwa itu suaminya diambilin nasi gitu ya. Ibuku adalah seorang perempuan yang ngambilin nasi bapakku sayur gitu ya, piring sayurnya bapakku itu spesial. Waduh. Dan nggak boleh gitu, kalau itu piring sayurnya bapak hanya untuk bapak, orang nggak boleh ngambil, kita ada di seluruh keluarga lain ada di panci yang lain gitu. Terus bapakku adalah laki-laki yang tidak hanya diambilkan makannya, tetapi makannya harus disodorkan sampai ke depan bapak gitu ya, ke depan bapak gitu. Jadi ya aku melihat itu dulu sebagai bahasa cinta, karena dia juga breadwinner juga ya dalam keluarga gitu, sebagai kepala keluarga yang disegani gitu. Saya pikir dulu keluarga yang ideal ya seharusnya seperti itulah, memuliakan laki-laki gitu. Terus ternyata sekarang anaknya nih udah belok nih gitu ya, mencoba belok kayak Amara gitu ya, mempertanyakan banyak hal. Terus ternyata di rumah kerjaannya nggak saling memuliakan, tapi dua-duanya misalnya nonton Netflix sambil rumahnya kotor berdua rame-rame misalnya. Jadi itu gitu ibuku, ambilin nasi buat suaminya gitu. Terus aku bantah gitu, bisa ambil sendiri, punya tangan, punya kaki gitu ya. Jadi ya aku bantah kayak ibu melakukan pemberontakan kecil gitu. Terus ya ibuku tahu bahwa misalnya, oh ternyata ini sama-sama ini ya, sama-sama kerja misalnya kayak gitu-gitu. Dan kupikir sebetulnya tradisi itu berubah seiring dengan bagaimana seseorang itu menjalani kehidupan ya. Mungkin kalau ya di Jakarta misalnya pasangan-pasangan yang memang dua-duanya bekerja, jarang ketemu, akhirnya nggak punya tradisi di meja makan bareng gitu ya, karena udah sama-sama makan di jalan dan sebagainya, pasti mereka akan memunculkan tradisi-tradisi baru yang sebetulnya cukup cair gitu. Tapi entah kenapa gitu ya, nanti munculnya itu tradisi-tradisi baru lagi yang sialnya sama-sama patriarkalnya gitu kan. Karena itu udah mengendap gitu. Karena orang bilang bahwa gini, banyak loh laki-laki yang ketika jadi perantau itu dia masak sendiri, bersihin kosnya sendiri gitu. Tapi ketika menikah, tiba-tiba mereka nggak punya tangan, nggak punya kaki lagi gitu. Jadi yang masak istrinya, yang bersihin rumah istrinya.
Padahal dia dulu pas ngampus, pas kerja, hidup sendirian, dia bisa tuh masak sendiri, bersihin kosnya sendiri gitu kan. Jadi bagaimana sebetulnya tradisi ini bekerja? Ini tradisi yang bekerja dengan sangat misterius ya, internalisasi nilai-nilai patriarkal ini gitu. Oke. Oke. Benar Mbak Kalis. Jadi apa ya? Di balik ke kita lagi melihat sesuatu sudah gak, kalau saya pribadi nih Mbak, ngelihat sesuatu sekarang tuh udah nggak bisa nggak curiga gitu Mbak. Jadi ngelihat gerak-gerik orang tua saya sendiri aja kadang nggak kok gini sih, padahal dulu kita melihat itu sesuatu yang wajar gitu ya. Baik, Mbak Andina mungkin bisa Kalau kayak gitu bagus Ratih, artinya kita berkembang gitu ya. Kita punya ada progres. Pertama, aku mau bilang dulu, ini Sukmanes Inggita ini teman kuliah aku di Komunikasi Undip. Halo baiklah. Ines. Angkatannya nggak usah disebut ya, nanti ketahuan kita sudah beruban. Kalau ngomongin kodrat, tadi jawaban Kalis udah apa cukup mewakili ya, dan udah ada contohnya juga. Aku mungkin mau menambahkan cuman gini, ketika masyarakat memberi suatu beban konstruksi sosial gitu ya, nggak cuma ke perempuan, ke laki-laki juga. Perempuan harus begini, sementara laki-laki harus begitu. Perempuan sebaiknya di rumah mengurus karena perempuan adalah madrasah pertama anak gitu ya. Sementara perempuan Fitnah dunia Mbak biasanya iya Mbak. Laki-laki bekerja karena jatah dia adalah ruang publik gitu ya, harus mendapat kesuksesan karir. Terus laki-laki nggak boleh terlalu menampakkan emosinya, sementara perempuan boleh emosional. Yang kayak gitu kan sebenarnya konstruksi sosial ya. Tapi karena dilakukan terus ya, terbentuklah sebenarnya yang namanya adalah memori kolektif dalam masyarakat. Sehingga kalau misalnya kita tanya nih sekarang ya ke orang yang masih berpikir stereotip gender kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Dia pasti akan menjawab, ya karena memang harusnya seperti itu gitu loh. Dari sononya gitu. Nah, dari sononya ini adalah hasil kerja memori kolektif tadi gitu ya. Dan yang bisa kita lakukan tadi ketika Ines tanya gimana ya kalau dia bilang jangan ngeluh dong, itu kan kodrat. Ya jawab aja bahwa kodrat perempuan itu cuman hamil, melahirkan, kemudian menyusui gitu ya. Selebihnya tuh konstruksi aja gitu loh. Dan kitalah yang pelan-pelan harus mencoba menawar itu. Misalnya kalau kita punya anak laki-laki, berikan dia tanggung jawab domestik juga gitu. Ketika kita punya anak perempuan, kita dorong dia untuk berani bicara atau berani mengambil peran-peran di ruang publik. Aku pernah baca sebuah penelitian menarik banget deh. Ini tapi bukan di Indonesia, ini penelitiannya di UK. Di situ disebutkan bahwa laki-laki ketika mereka sudah dewasa itu mereka ngomongnya tuh lebih artikulatif dan lebih pede katanya gitu di ruang publik. Kenapa? Karena dari kecil mereka udah dikondisikan seperti itu. Anak perempuan itu lebih dipuji kalau malu kalau penurut gitu ya. Lihat aja kaos-kaos di mana di toko-toko baju gitu ya, perempuan this little girl, sweet princess gitu ya. Sementara kalau laki-laki little rebel gitu. Tapi jadi memang udah dikondisikan seperti itu gitu loh. Nah, jadi kalau kita mau melawan ini ya kita lakukan mungkin di lingkungan kita sendiri, di ruang-ruang kecil kita sendiri gitu ya. Kemudian semoga kalau lebih banyak yang melakukan itu, saya sih berharap banget sih sama generasi anak-anak kecil sekarang yang sekarang umur 4, umur 5 itu mungkin karena mereka dibesarkan oleh orang tua yang insya Allah lebih open minded gitu ya. Mungkin hasilnya akan lebih progresif lah daripada kita sekarang. Baik, terima kasih Mbak Andina. Ini mengingatkanku juga soal kalau nggak salah Mbak Andina pernah nge-tweet ya. Nge-tweet tadi IG ya. Jadi apa yang dialami dalam lebih senyap dari bisikan ini yang tidak kita temukan di buku panduan dari orang tua gitu ya, buku panduan menjalani pengalaman reproduksi perempuan gitu. Dan aku ingat kalau menurut Mbak Andina sendiri ini dan Mbak Kalis juga nih, kita memperhatikan media gitu ya, termasuk buku-buku yang kita baca gitu atau artikel-artikel soal parenting dan yang saat ini banyak berjamur di mana-mana itu kan konten media parenting gitu ya. Ini juga aku melihatnya mereka juga masih banyak yang terjebak dengan konstruksi ini gitu Mbak. Jadi masih terus dilanggengkan gitu. Misalnya persoalan
ayah tolong hentikan kebiasaan buruk ini. Padahal sebenarnya tidak semua ayah melakukan kebiasaan buruk itu, gitu. Atau kalau ibu-ibu yang namanya ibu-ibu sudah pasti begini, gitu, sudah pasti capek, misalnya sudah pasti ini, gini. Itu kan konstruksi yang terus-menerus dilanggengkan, gitu ya, diestafetkan. Jadi ditanam lagi ke para suami istri ini, kepada ibu-ibu ini. Nah, kalau dari Mbak Andina dan Mbak Kali sendiri melihat fenomena media ini gimana? Mungkin Kalis ya, Kalis bisa duluan. Sorry Mbak, tadi kayak ada tamu gitu, aku jadi keganggu sedikit. Mbak Andina dulu ya. Oke. Oke, aku duluan ya. Ya itu tadi ya, Ratih. Apalagi kalau media ya, media itu kan biasanya mereka menulis berdasarkan apa yang diminati oleh masyarakat gitu ya. Jadi sebetulnya mungkin nggak apa ya, ada banyak media yang mereproduksi gitu nilai-nilai yang udah ada di masyarakat dan mengulang poin-poin yang sebenarnya bisa untuk diubah gitu. Jadi kalau media-media ini kemudian menekankan lagi reinforcement gitu ya, peran-peran stereotip gender ibu dan ayah, perempuan dan laki-laki, menurutku itu sayang karena sebenarnya media punya ruang untuk mengubah itu dan dengan bahasa yang lebih diminati oleh lebih mudah dinikmati oleh masyarakat. Jadi dan aku yakin Rati juga pasti melakukan ini ya dengan di Ibupedia gitu. Sedikit sedikit coba sedikit digeser sedikit nilainya, coba ada pemahaman yang lain, pemahaman yang baru gitu loh. Dan menurut aku itu keren banget dan di dalam hal ini media menjadi salah satu agen lah, agen perubahan untuk kita sama-sama menuju nilai yang lebih equal. Mbak. Ya ini agak curhat ini, sedikit geraknya tuh bisa sedikit-sedikit tapi hujatannya itu banyak sekali gitu. Wah, ini Wikipedia ini liberal ini. Iya. Women centric. Astaga. Dituduh sembarang-barang ini aku. Iya. Oke, makasih Mbak Andina. Kita beralih ke Mbak Kalis. Monggo Mbak Kalis. Iya, ngomong soal media sebetulnya rasa optimis saya tuh masih jauh gitu ya selama sinetron Indosiar masih gitu-gitu terus gitu. Jadi sinetron-sinetron di televisi itu kan lokusnya lokus rumah tangga gitu. Tetapi ya perempuannya nggak jadi apa-apa gitu. Tokoh-tokohnya perempuan tetapi dia tidak pernah menjadi subjek gitu. Bahkan laki-lakinya aja nggak pernah menjadi subjek sebetulnya. Sinetron-sinetron tuh nggak ketahuan laki-lakinya ini kerjanya apa sehingga bisa merepresi perempuan. Kaya semua loh Mbak itu. Kaya semua, sesombong ini gitu ya. Harga lo berapa sih kok bisa sampai nyiksa-nyiksa perempuan kayak gini gitu. Gaji lo berapa sebetulnya, sini gue beli mulut lo gitu kan. Jadi apa ya, kenapa gitu dan sampai kapan gitu ini harus ada. Jadi ketika misalnya mungkin teman-teman yang ada di room ini itu adalah teman-teman yang sudah terbuka gitu secara literasi bacaan, sudah tidak pernah menonton televisi, kemudian ya nontonnya drakor yang lumayan lah ya gitu 5 tahun terakhir ini. Drakor-drakor itu ya perempuan sebagai subjek yang melawan gitu. Bandingkan dengan era Full House yang ya perempuannya ya tetap aja digambarkan komikal gitu kan, yang ya pokoknya perempuannya no one, terus menaksir-naksir nih seleb-seleb cowok-cowok yang keren-keren itu. Boys over flower tuh Mbak. Ya gitu ya. Kalau enggak, ya itu perempuannya pembantu miskin yang mengejar-ngejar laki-laki kaya raya gitu-gitu ya. Tetapi sekarang kita lihat, oh ternyata budaya populer itu bisa digeser gitu, bisa digeser pelan-pelan. Cuman kalau di Indonesia ini kapan ini lebih baik ini gitu? Karena ketika kita merasa optimis, kita yang tahu teknologi ini, ternyata kalau aku pulang ke rumah, bule-buleku ya nontonnya Azab Indosiar gitu loh. Dan itu gila loh, fakta bahwa si Azab Indosiar itu dalam sehari dia 4 kali gitu, pagi, siang, sore, malam itu berarti kan demand-nya tinggi sekali gitu. Semua penulis ceritanya satu production house itu dia sampai memproduksi berapa cerita dalam sebulan gitu, sehingga nggak kreatif sama sekali karena kejar tayang. Dan
Ya semua karakternya sama, sebetulnya cerita-ceritanya sama gitu ya. Ada perempuan yang cakep, yang ya kayak editornya Gramedia Pustaka Utama gitu, selalu berperan pakai high heels gitu, lipstik merah cabe, selalu berperan sebagai perempuan jahat dan pelakor ya kan. Terus yang istrinya itu ya yang kayak aku gini lah ya, Solihah, pakai Amin ya Allah. pakai kerudung, di rumah aja pakai daster butut, terus KDRT gitu. Iya, di KDRT sama suaminya kerjaannya cuma nangis-nangis di malam hari, memanjatkan doa agar suaminya berubah lebih baik gitu. Dan itu diterima gitu. Jadi kalau ngomongin masa depan media ini, aduh, apa ya, yang sinetron ini nggak akan terkalahkan cuma dengan campaign kecap ABC yang Bapak belajar masak. Apa tuh? Belajar masak aja dilombain. Baik. Sabar kali, sabar. Iya. Terima kasih banyak Mbak Kalis nih, benar-benar aku dari tadi sebenarnya menahan diri untuk tepuk tangan nih Mbak Kalis, soalnya emang mewakili banget ini. Sebenarnya pengen pelan-pelan pengen ini, tapi kok yang menghujat ini banyak gitu, yang terus-menerus merasa bahwa yang kita pengennya membuka ini ya, mereka menganggapnya ini loh, justru itu yang salah gitu, justru yang kita aminin selama ini yang benar, kayak gitu rumit urusannya. Oke, ini aku coba lanjut ya, tapi aku ingin menyapa sebelumnya aku ingin menyapa Mbak Intan. Ini ada Mbak Intan Paramadita di sini, mungkin ingin siapa tahu ingin menyampaikan beberapa hal yang ingin komentar atau menanggapi. Boleh dong kalau mau on cam. Hai Mbak Intan. Jika berkenan, boleh di-unmute Mbak. Iya. Aduh, ini ada dadakan banget. Iya, maaf. Saya tadi juga harus meninggalkan ruangan Zoom karena harus ada acara lain. Tapi keren banget acara ini, dan selamat untuk Andina. Thank you, Mbak. Dan senang banget mendengarkan Kalis lagi. Senang bertemu dengan Ratih dan juga Teguh. Iya, tapi sedih banget sih soal ini ya, bahwa sampai sekarang kayaknya dari pertengahan 2000-an gitu ya, masih aja permasalahannya sama gitu soal perempuan di media, dan kok kayaknya nggak ke situ-situ aja, persoalannya di situ-situ aja, dan nggak bergerak kemana-mana gitu, padahal udah banyak banget inisiatif di bidang seni dan budaya, misalnya seperti karya yang dihasilkan oleh Andina, tapi kok secara umum budaya populer kita tuh nggak terlalu bergerak jauh gitu, atau ini hanya refleksi ini aja ya yang cukup muram gitu. Tapi mudah-mudahan lebih banyak lagi ya karya seperti Andina, dan lebih banyak lagi anak-anak muda kayak Kalis gitu ya, kayak Ratih yang terus menyuarakan isu ini. Ya, kayaknya dari aku gitu aja. Oke. Makasih banyak Mbak Intan udah bersedia memberi tanggapan ini. Mbak Kalis sama aku sempat di satu panel nih Mbak ya, nggak satu panel nih, maksudnya satu acara yang di Ampu Mbak Intan itu di Sekolah Pemikiran Perempuan. Oke, selanjutnya nih, aku mendadak jadi bingung nih mau yang mana dulu nih karena banyak pertanyaan yang masuk. Sebelum itu aku mau promosi dulu. Hari ini nih di gramedia.com ada diskon 20% untuk pembelian buku Lebih Senyap Dari Bisikan ini juga. Jadi mumpung nih ya diskon, jadi bisa saving kan lumayan, kembaliannya bisa beliin batagor gitu kan ya. Itu ya, diingat-ingat ya, hari ini langsung klik gitu kan, pesan antar kalau perlu. Oke, selanjutnya aku akan bacain pertanyaan lagi, tapi mungkin yang akan aku sebut ini adalah namanya Delvi R. Orangnya ada di sini tidak ya? Mungkin mau bertanya langsung, itu boleh banget. Aku kasih kesempatan untuk bertanya langsung kalau bersedia. Apakah masih di sini, Delvi R? Masih, Mbak. Oke, baik. Silakan. Ya, halo, selamat sore Mbak-Mbak semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali bisa dengerin Mbak Kalis, Mbak Andina ngobrol sore ini. Jadi,
Yang pertanyaan saya itu, ini sih saya mau minta komennya Mbak Kalis dan Mbak Andina sih terkait dengan pengalaman-pengalaman perempuan yang tadi itu, karena kan kita nggak bisa pungkiri ya, sejauh ini saya sendiri pun hidup dan besar di keluarga dan lingkungan yang melanggengkan hal-hal yang mungkin sifatnya patriarkal lah, istilahnya seperti itu gitu. Nah, gimana sih Mbak caranya kita sebagai istilahnya generasi muda lah nih, saya kan masih muda, untuk spread awareness lah gitu, kesadaran tentang kepada orang-orang bahwa ada hal yang kurang tepat mungkin terkait hal itu gitu. Gitu aja sih Mbak. Minta pendapat dari Mbak Kalis dan Mbak Andina. Terima kasih. Terima kasih Mbak Delvi. Boleh yang mana duluan nih? Itu kancing. Mbak Kalis dulu deh, Mbak Kalis. Oke. Ya, aku sebelum menjawab pertanyaan Mbak Delvi ini, aku mau kasih kredit khusus buat maminya Amara. Tadi dia belum sempat terbahas, padahal ini satu tokoh yang sebetulnya nggak boleh dilupakan gitu ya. Kita harus menyebut mami. Saya nggak ngerti maksudnya Mbak Andina memunculkan karakter mami dengan seperti itu tuh apa ya, karena dia cukup menarik gitu. Dia perempuan kepala keluarga sejak muda, yang kita tahu bahwa perempuan kepala keluarga itu pasti kenyang lah ya pengalaman sosial gitu. Dia berkontribusi secara ekonomi gitu. Dia nggak mungkin konservatif, perempuan kepala keluarga gitu ya. Dan dia juga punya sebetulnya, bahwa dia misalnya sebetulnya mengidamkan Amara misalnya untuk menjadi anak yang keren banget gitu. Itu kan sudah pasti ibu yang berpikiran berkemajuan gitu. Yang ya kamu harus jadi mahasiswa yang berprestasi segala macem gitu ya. Itu ibu-ibu kita lah ya. Maksudnya dia akan rela melakukan apa aja biar, maksudnya walaupun perempuan tuh harus menjadi, misalnya perempuan ada lah ya endapan-endapan itu, tapi sebetulnya semua perempuan itu sudah sadar bahwa ya kita harus lebih berpengetahuan, kita harus berpendidikan biar nggak diinjek orang, kita harus bekerja dan segala macem gitu. Nah, kemudian ketika misalnya ini dia nanti spoiler, tapi biar nggak spoiler oke. Maksudnya aku akan masuk ke yang lucu aja ya. Yang lucu ketika bertahun-tahun kemudian si ibu yang perempuan kepala keluarga dan modern ini datang dengan gamis dan kerudung lebar ala mama-mama sekarang gitu ya. Nah, waktu itu aku bertanya gini, what happened to mami gitu, what happened to mami nih gitu ya. Kerudungnya mami ini menyimbolkan apa? Ini akan menjadi pertanyaan yang menarik gitu. Apakah misalnya, jadi gini, pakaian yang melekat kepada perempuan ya ketika mengalami perubahan itu kan sebetulnya nggak sederhana. Baik ketika dia lepas kerudung maupun ketika dia memakai kerudung gitu. Karena orang cerai itu bisa pakai kerudung habis cerai, bisa lepas kerudung habis cerai gitu. Jadi ini menjadi sesuatu yang menarik gitu. Orang habis nikah juga bisa lepas kerudung habis nikah, bisa pakai kerudung dan mengubah penampilan habis nikah gitu. Dalam di situ sebetulnya bahwa kerudungnya mami ini apa gitu ya. Apakah misalnya sesimpel bahwa seperti yang kutemukan di riset-riset lapanganku bersama Wahid Foundation gitu ya, bahwa ada banyak orang tua yang tiba-tiba menjadi religius sesimpel karena dia habis pulang haji, sesimpel karena dia ngerasa udah tua aja makanya dia kerudungan gitu ya. Atau gitu kerudungnya mami ini adalah sebuah tameng yang meredam segala kesedihan mami yang dipendam bertahun-tahun gitu ya. Karena entah dia merasa sebagai mami yang gagal, dia merasa sebagai mami yang ya sangat dramatis lah hubungannya dengan anaknya gitu loh. Jadi ya kerudung itu kemudian menjadi ya kerudung ya mendekatkan ya secara spiritual dan mungkin dia punya kekuatan gitu. Terus dari ini kerudungnya mami ini gitu muncul lagi gitu ya. Yang menarik dari mami adalah dia memelihara Lula di dalam rumahnya gitu. Ini poin yang sangat menarik gitu. Kenapa Lula ada gitu dan harus diceritakan dan diterima oleh mami yang dia udah kerudungan segede gambreng gitu.
Jadi ini menarik sekali Mami ini gitu ya. Dan ketika Lula dan Macan, iya kan? Dan dia menerima Macan loh. Mami bilang Macan itu menarik gitu ya. Dan kemudian ketika Mami bayarin itu kontrakannya itu ya, dia tetap aja bayarin si PRT-nya ya, pekerja rumah tangga itu. Wah, sebagai Mami ini emang dia nggak mau dong gitu, walaupun dia udah memaafkan gitu ya, power gue tetap harus gitu, gue nggak mau terlihat lemah, gue bayarin PRT lu gitu. Jadi nih Mami ini makin deh kalau bisa lu gue beli gitu ya. Iya, mulut lu gue beli mar gitu. Jadi gue nggak kalah kehadiran gue di sini gitu. Iya. Sampai ketika ya di ending gitu ya, di yang belum baca silahkan nanti baca sendiri gitu. Di ending yang bagi saya ya Mami adalah Mami gitu. Jadi ini saya kredit luar biasa sih untuk Mami. Mami harus dibicarakan gitu. Terus untuk Mbak Devi, jadi Mbak Devi, ya Mbak Delvi tadi pertanyaannya adalah gimana? Udah sebodoh amat saya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang misalnya gini, lo ini ya sekarang sok-sok feminis ya gitu ya, sok kesetaraan gender ya gitu kan, ya bodoh amat emang, ya udahlah, maksudnya kayak yang sekarang yang paling penting itu sebetulnya adalah bagaimana kita menyadari power yang ada di dalam diri kita sendiri gitu. Karena kita sebagai perempuan itu kadang-kadang punya power, kita ngerasa kita nggak punya power gitu. Kita ngerasa power kita itu selalu harus digantungkan kepada orang lain gitu kan. Padahal kita udah banyak loh perempuan yang udah master gitu ya, udah dokter bahkan gitu. Tapi ya dia ngerasa tetap aja ya dia bangga misalnya menjadi ibu jenderal gitu, atau nyonya nyonya dari suaminya gitu ya. Jadi ngerasa bahwa nyonya Agus Mbak misalnya bahwa power yang soalnya dia nggak jenderal, kurang mantap. Jadi bahwa power yang dia miliki misalnya walaupun dia udah dokter, dia udah punya duit banyak sendiri gitu, tapi seolah-olah itu tidak cukup dan harus tetap digantungkan gitu kan kepada orang lain gitu. Yang paling penting buat saya ya tips badai gitu dari mendengarkan celotehan orang-orang tuh ya kamu menyadari power kamu sendiri gitu. Saya punya pengetahuan dan itu menjadi power saya. Saya pegang duit dan itu menjadi power saya gitu ya. Ibaratnya misalnya kamu beribadah banyak-banyak gitu, punya bekal spiritual dan itu menjadi power kamu gitu aja. Benar-benar. Perlu fokus juga ini Mbak, karena aku waktu mencoba gitu ya mengusung nilai itu ya ke bahkan konten parenting itu, ada yang reshare nih Mbak nih. Jadi di IGS dia reshare terus dia lingkari, wah ini Ibu Pedia udah liberal nih, dia udah geng-geng feminis nih, udah dilingkari gitu. Dan ya kalau mau kita ngikutin mereka terus mau diserang terus habis energi kita ya, lebih baik kita fokus untuk terus melakukan kemaslahatan gitu kan, kemaslahatan ya. Terus aja gitu kita tanam terus, kita beri terus gitu. Jadi hemat energi juga ke kita, nggak perlu menghadapi itu. Baik, silakan Mbak Andina nih. Boleh. Mungkin aku mau tanggapin tadi ya, Kalis. Jadi aku tuh ketika menuliskan tokoh Mami ini emang dengan aku sayang dengan tokoh Mami ini gitu, dan aku memang persiapkan dia nanti dia ini akan menjadi apa ya? Akan menjadi penyejuk hati anaknya lah gitu ya kalau bahasa ininya gitu. Cuman memang di awal-awal ketika Kalis tadi bilang kok Amara nggak ngerti sih kalau ibunya kayak gitu, ya wajar dong. Memang iya, tapi ya itulah si Amara ini berproses juga ya dia sebagai seorang anak. Kan mungkin karena dia banyak dituntut atau gimana, jadi dia ada sebuah apa ya, ada resentment ke orang tuanya gitu. Dan teman-teman di sini juga mungkin ada juga yang punya relasi seperti itu ya dengan orang tuanya. Bukannya benci, tapi apa ya, ada apa ya, karena ditekan jadinya malah lepas gitu ya. Padahal sih sebenarnya yang diomongin orang tuanya itu ya benar, itu survival skill kamu nak untuk bertahan hidup nanti gitu ya. Cuman dia gagal. Yang penting itu kadang-kadang merupakan cara dia untuk melawan orang tuanya gitu loh. Bukan karena, dan itu menurut aku tuh kadang konyol gitu ya. Kadang anak-anak mengambil keputusan yang sekadar untuk bikin orang tuanya sebel gitu ya. Padahal mungkin dia sendiri ya nggak pikir panjang soal itu gitu ya. Dan kemudian ketika di plot ini juga
aku bikin bahwa sejelek-jeleknya lu gitu ya, separah-parahnya keputusan apa yang lu ambil, endingnya ya mungkin ini akan terdengar klise ya, tapi kasih sayang seorang ibu tuh memang mungkin tidak ibu akan bisa memaafkan segalanya gitu loh, gitu ya. Jadi eh, eh, apa memang aku bikin tokoh mami seperti itu, dan persis seperti yang Kalis bilang tadi, dia ini terbiasa powerful memang karena dia single mother untuk waktu yang lama, dia berkarir gitu ya, sehingga dia terbiasa untuk dia terbiasa untuk pegang kendali. Nah, kalau kerudungnya Kalis ya, aku sebenarnya tadi dengerin analisis Kalis tuh ketawa-ketawa gitu, karena ya di situ asikan nulis novel ya, kadang representasi orang tuh bisa canggih-canggih banget. Nah, kenapa mamanya Amarani aku ceritakan kemudian berkerudung, karena aku ngelihat dari ibuku dan kakak-kakaknya gitu. Mereka semua ketika aku lihat di foto-foto mereka zaman dulu nih, lagi sumpah profesi dokter, ada yang jadi pengacara gitu ya, wisudaan, mereka tuh dandannya tuh kece-kece gitu. Maksudnya nggak ada yang pakai kerudung gitu. Semuanya tuh tampil tampil dengan dress dan gaun atau kebaya yang warna-warni kayak gitu. Tapi kemudian di masa tuanya mereka berkerudung semua gitu. Ketika aku tanya kenapa begitu, mereka jawab kayak yang Kalis bilang tadi, ya kan udah tua, udah saatnya dong pakai jilbab gitu katanya. Jadi mami ini aku pikir ya udah dia bagian dari klaster ibu-ibu itu aja yang tanpa ada alasan gimana-gimana. Cuman kalau kemudian ada pembacaan yang lebih canggih dari itu ya aku seneng banget gitu. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Andina dan Mbak Kalis untuk jawabannya. Aku mungkin akan langsung masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Sebelum ke Mbak Melisa yang angkat tangan, aku mungkin akan bacakan satu pertanyaan di chat ini soal tokoh Baron sih Mbak Andina. Jadi dari Faiza Tunisa, ini saya Faiza, saya bertanya kepada Mbak Andina bagaimana proses pembangunan karakter Baron. Saya tertarik ketika membaca bagian Baron yang suka menghilang ketika ada masalah. Oke, aku ini ya sponsor karena mengandung spoiler gitu. Ya, intinya soal pembangunan karakter Baron nih Mbak ya, dan beberapa teman perempuan sering mengatakan kalau kebanyakan pria tuh memang seperti ini gitu. Tapi apakah sebenarnya di novel ini karakter Baron yang begini sebenarnya pertanda sejak awal? Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya. Tadi siapa Katih? Maaf. Faiza, iya. Ya, jadi pembacaan Faiza tepat ya. Saya memang dari awal membikin ketika flashback Amara pacaran dengan Baron, kelakuannya Baron selama pacaran itu adalah semacam clue dari apa yang akan dilakukan nantinya. Karena kebanyakan emang seperti itu ya. Orang itu, saya pernah salah satu guru saya bilang kayak gini, omongan itu bisa tidak dipercaya. Tindakan juga sebetulnya bisa dibuat-buat ya, tapi yang tidak bisa dibikin-bikin itu adalah pola. Kita itu cenderung mengulang pola. Jadi dan itu yang pengen saya kasih clue di sini ya. Nah, kalau Baron sendiri, Baron ini adalah gabungan dari beberapa kenalan laki-laki di sekitar saya ya, dari zaman saya kuliah, kerja sampai sekarang, dan saya pengen banget membuat tokoh Baron ini bukan sebagai tokoh jahat ala sinetron. Jadi dia bukan cowok yang tampar aku mas tampar gitu, enggak gitu ya. Dia awalnya niatnya baik gitu loh. Dia awalnya niatnya baik, dia sayang sama istrinya, dia ingin punya anak, ingin membangun keluarga, dia pengen jadi bapak yang fun, bapak yang lucu gitu ya. Tapi ketika ada sebuah masalah dalam rumah tangga mereka, dia kemudian shut down. Dragon ini modelnya gitu. Dan mungkin kalau tadi banyak cowok yang kayak gitu ya, mungkin pola yang mereka kenal seperti itu gitu ya. Jadi dia nggak mau ngomongin dengan istrinya karena itu dia akan terlihat lemah. Bayangan dia kalau dia ngomong tuh dia akan terlihat lemah, dan dia juga nggak mau terima bantuan karena ada ego dia, ini anakku dan ini istriku, harusnya aku nih yang nolong mereka bukan orang lain gitu. Itu juga kan mungkin tuh konstruksi-konstruksi yang dibebankan di cowok juga gitu. Dia shutdown, dia diem, dia pergi. Nah, ini yang menjadikan komunikasi di antara Amara dan Baron nggak jalan. Jarak, ya. Dan mereka tidak bisa handle masalah itu, dan akhirnya berujung tidak baik untuk keluarga mereka gitu. Ya, benar sih. Kok aku sekarang jadi curiga sama suamiku ya? Aduh, sorry ya Mas. Apakah? Enggak. Ini kayak langsung auto memikirkan suami masing-masing ini. Iya. Oke, Mbak Dina, terima kasih untuk jawabannya. Aku lanjutkan tadi
Kayaknya ada yang angkat tangan ya, Mbak Melisa kayaknya. Apakah nggak jadi nanya atau masih mau bertanya? Mbak Melisa, ada nggak ya? Kalau masih ingin bertanya boleh, kalau tidak apa-apa. Oke, 3, 2, 1. Kayak menang lotre ya. Oke, kalau gitu saya lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Saya bacakan dulu. Oke, ini agak panjang. Dari Muhammad Sapi'i. Melihat judulnya saja sudah menarik, lebih senyap dari bisikan, seolah ingin berbicara, sosok kuat bernama perempuan itu terkadang harus bersembunyi di balik peliknya persoalan-persoalan domestik, bahkan publik. Mereka terkadang dianggap sebagai kaum marginal, lemah, dan tak berdaya. Padahal mereka mempunyai hak yang setara, bahkan Sang Pencipta pun tidak membeda-bedakan dia, laki-laki atau perempuan, karena kemuliaan bukan berdasarkan jenis kelamin, namun melalui iman dan takwa seorang hamba. Pertanyaannya, ada nggak sih konflik selain permasalahan rumah tangga yang hendak digali oleh Mbak Andina dalam buku ini? Lalu mungkin bisa pertanyaan kedua ini bisa dari Mbak Andina dan Mbak Kalis. Kira-kira apa ya pesan dari Mbak Andina dan Mbak Kalis ini untuk mereka yang mungkin belum menikah gitu ya, untuk teman-teman yang masih melihat pernikahan ini masih kabur banget, abu-abu banget sih, nggak tahu harus gimana gitu. Mungkin ada saran nggak sih? Harus memilih suami yang seperti ini, gitu, istri yang seperti ini, gitu kali How to ya. buku how to ya. Boleh silakan dari Mbak Andina dulu, nanti lanjut Mbak Kalis. Iya, terima kasih Ratih. Terima kasih Mas tadi pertanyaannya. Saya sepakat tadi ya dengan mengenai tidak membeda-bedakan, mengenai equal, saya sependapat. Lalu kalau untuk konflik lain selain rumah tangga, di buku ini ada tentang berhadapan dengan ekspektasi-ekspektasi dalam masyarakat gitu ya. Ada juga tentang hubungan anak dengan orang tua. Dan oh ya tadi saya lupa ketika Rati singgung soal Lula, di situ saya juga ingin menunjukkan bahwa Lula ini kan anak yang sebetulnya nggak jelas bapaknya siapa, tapi mami menampungnya di rumah dan mendidik dia. Itu juga saya menunjukkan bahwa kasih di dalam masyarakat itu ya ada kok yang tidak bersekat gitu ya. Dan kalau kita lihat di kehidupan grassroots itu yang begitu banyak gitu, di sekitar kita itu banyak. Jadi itu ya Mas. Jadi saya bukan cuma mau ngomongin soal rumah tangga aja, tetapi juga soal hubungan anak dan orang tua, kemudian masyarakat, kemudian intinya mendobrak stereotip peran perempuan dan laki-laki sih, bahwa kita semua itu kita harus meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Lalu kalau untuk pesan terhadap yang belum menikah ya, pesan saya muda-mudi gitu tulisannya tadi. Terhadap muda-mudi yang belum menikah, pesan saya hanya satu kata, jangan. Enggak. Enggak. Pesan saya adalah gini, menikah itu bukan kewajiban, bukan perlombaan. Itu yang harus diyakin lu sejak awal ya. Menikahlah ketika kamu benar-benar yakin bahwa kamu bisa menjadi tim dengan pasanganmu. Itu sih, mungkin kalau dibilang kalau how to atau gimana memilihnya itu sesuai selera masing-masing aja gitu ya. Ada yang butuh suami yang cool, ada yang suka yang kocak gitu ya, ada yang pinter, ada yang penting humoris, ada yang nyari yang pinter masak, itu preferensi masing-masing lah. Tapi intinya adalah bisa menjadi tim, bisa menjadi sebuah partner yang enak untuk mengarungi kehidupan gitu. Karena itu yang memang akan dijalani oleh kita dalam pernikahan. Ya, baik. Terima kasih, Pak ya. Catat ya, muda-mudi yang ingin menikah. Jadi jangan sampai salah pilih, karena salah pilih itu nggak apa-apa nggak sih sebenarnya? Jadi bertanya, kan kita nggak tahu ya ke depan itu bakal gimana ya. Nggak apa-apa. Dulu pernah ada senior aku bilang kayak gitu, nikah itu kayak orang ujian, tau nggak? Kadang-kadang pertama udah lulus, tapi ada yang enggak gitu. Jadi harus ngulang gitu ya. Ada juga yang udah berkali-kali nggak lulus juga, ya udah, gitu. Nggak masalah. Baik, oke Mbak Kalis nih, gimana menurut Mbak Kalis? Iya, gimana ya? Agak aneh gitu ditanya pesan-pesan untuk yang belum menikah. Intinya adalah nggak ada sesuatu yang
harus di dunia ini, nggak ada sesuatu yang pasti di dunia ini gitu ya. Kamu bisa memilih menjadi macan misalnya kalau di dalam novel ini gitu, yang hidupnya simpel banget gitu. Dia miskin di kontrakan, dia tidak apa-apa, yang penting dia terus bekerja dan hidupnya sangat bergairah gitu ya, dan terlihat lebih berbahagia dari orang yang menikah dan punya anak gitu. Dan ya macan tuh jelek nggak apa-apa, pakai apa namanya, pakai kaos saut-sautan juga nggak apa-apa gitu misalnya, tapi kamu menikah juga tidak apa-apa gitu. Tapi juga tidak ada yang mengharuskan bahwa pernikahan misalnya, kadang-kadang kan kita hidup tuh ekspektasi harus menikah dan kalau menikah harus langgeng gitu, padahal ya tidak ada juga sebetulnya yang mengharuskan Benar. gitu. Terus ntar kaget lagi misalnya kalau ternyata menikah itu apa ya, udah kayaknya bahagia gitu, enggak juga gitu ya, nanti seminggu emangnya kayak aku yang terlihat berbahagia gini nggak berantem gitu ya, semua orang berantem gitu. Iya. Berantemnya sampai pelotot-pelototan, nggak sampai pelotot-pelototan, lu pikir kagak gitu ya. Jadi ya itu biasa aja lah, semua serba biasa, nggak ada yang pasti, nggak ada yang harus gitu. Iya, benar-benar. Iya, berkonflik itu tidak selalu buruk kok. Kadang kita butuh berkonflik gitu untuk kayak titik-titik kita menemukan sesuatu dari kedua kepala itu kan pasti nggak selalu sama ya isinya gitu. Equilibriumnya di situ ya, harus berantem dulu baru nemu kadang-kadang. Benar. Cuman kalau kata tips-tips di media parenting nih biasanya cara-cara agar kamu tidak kelepasan gitu, bicaranya intonasinya dijaga gitu-gitu ya. Terus tidak keluar rumah, tidak dibawa sampai tidur seperti itu. Nah, itu teknisnya ya. Pada kenyataannya kadang memang kita perlu gontot-gontotan untuk negosiasi dan kompromi ya terutama gitu. Tapi selalu ada toleransi-toleransi yang tidak bisa kita terima gitu kali. Ada kondisi yang tidak bisa kita toleransi, itu akan selalu ada dan mungkin akan berbeda-beda setiap orang. Oke, ini karena sudah di penghujung waktu, aku akan menanyakan pertanyaan pamungkas dari banyak pertanyaan yang lain untuk Mbak Andina dan Mbak Kalis ya. Pertanyaannya sama, tolong disimak baik-baik karena saya tidak akan mengulanginya sebanyak Enggak, bercanda. Jadi, kenapa sih menurut Mbak Andina dan Mbak Kalis, buku ini penting dibaca tidak hanya untuk perempuan, tapi juga laki-laki? Silakan. Itu kancing dulu, boleh Mbak Kalis dulu. Aku dulu ternyata. Ya, jadi kalau kita bicara sekali lagi ya, di dalam reproduksi pengetahuan apapun gitu ya, bagaimana pengetahuan itu diproduksi, salah satunya lewat dunia literasi. Dunia literasi di sini kalau kita bilang diwakili buku, cara spesifik lagi diwakili sastra gitu. Nah, di Indonesia juga ya kita harus berbahagia menyambut novel Lebih Senyap dari Bisikan gitu, yang ditulis oleh seorang perempuan yang berbicara tentang tema perempuan, secara spesifik juga tentang pengalaman tubuh, seksualitasnya gitu ya. Seru banget loh ngelihat Amara itu ketakutan, dia ngaca-ngaca ngelihat payudaranya di depan kaca gitu-gitu ya. Jadi itu seru gitu melihat itu. Terus di situ juga kita ditantang untuk mempertanyakan banyak hal di situ tentang persinggungan kehidupan Amara dengan ekspektasi masyarakat, terus bagaimana dia menjalani hidup gitu ya. Mungkin kita bisa punya perbedaan interpretasi gitu ya. Apakah gitu, nanti baca sendiri ya, apakah kita bisa menilai Amara ini sebagai berhasil atau sebagai gagal di dalam episode cerita temukan Anda sendiri ya gitu ya. Mungkin pendapat saya dan Anda bisa berbeda gitu. Mungkin saya kadang-kadang menganggap Amara berhasil, kadang-kadang menganggap Amara gagal. Mungkin kalian berbeda pendapat soal ini gitu ya. Jadi ya tentu saja penting gitu, dan temanya juga ya mewarnai jagat novel yang ada di Indonesia terutama juga gitu.
saya tuh udah kebayang tahu kalau ini tuh difilmkan. Jadi apa ya, seru aja gitu karena kayak lucunya ada gitu ya teman-teman. Teman-teman jangan curiga dulu sama novel ini karena kayak walaupun tadi diskusinya itu terkesan depresif, menegangkan, menakutkan gitu ya. Oh gitu, jadi kesannya gitu. Enggak gitu. Novel ini tuh lucunya ada gitu, kriuk banget gitu. Terus yang sehari-hari aja gitu kayak kita diajak ngobrol, kita kayak ngaca gitu. Oh iya, dulu aku gini ya pas naksir kehidupan di kampus segala macem, memutuskan untuk memilih pasangan kayak gitu-gitu. Terus oh iya nih masuk ke babak masalah gitu, oh masuk ke babak menegangkan gitu ya. Jadi ini udah seru banget. Ini sebetulnya formulanya tuh formula film populer juga sih gitu ya. Tapi kan itu yang membuat laris dan difilmkan gitu. Jadi nggak harus yang aneh-aneh juga gitu. Dan yang paling penting adalah novel ini tipis, kurang dari 200 halaman. Kalian bisa menyicilnya nggak langsung habis gitu. Dibaca aja seminggu ke depan gitu. Sehari baca berapa halaman, besok sore dilanjut lagi. Karena kayak tiap bab tuh bikin kalian, aduh ini ya penasaran ngapain gitu. Jadi jadiin temen yang asik aja buat dibaca. Betul. Ini ada yang komen tadi di Mbak Kalis, setuju sama Mbak Kalis kayaknya. Kita mungkin perlu mengcounter sinetron ini dan menggantikan dengan film-film yang lebih ya karena nggak kalah menarik ya, maksudnya topiknya memang sangat dekat dengan kita gitu loh. Kemungkinan untuk ditolak penonton juga menurutku nggak banyak, itu pasti banyak yang lebih mendukung ini. Ini semoga ada ini ya sinias. Apakah Gina Esnur hadir? Oke. Terima kasih Kalis untuk statementnya. Aku ke Mbak Andina yuk, Mbak Andina. Aduh, selamat. Ini ayo anak yang ditimbang-timbang ini lebih senyap dari timbang-timbang selama 8 tahun ya. Enggak, pertama-tama aku sangat seneng sih sama diskusi ini gitu ya, dari bahasannya Kalis, bahasannya Rati, dan Kalis sama Rati ini dua orang kesayangan juga dalam tema-tema kayak gini ya teman-teman. Mungkin buat yang belum baca, Rati ini juga nulis novel Silsilah Duka gitu ya, dengan itu juga membicarakan soal perkara domestik, perkara ibu, perkara menjadi ibu, hubungan dengan orang tua. Kalis juga banyak sekali menulis tentang kajian perempuan. Kalau masalah di celah-celah liberal mah udah hatam ya Kalis ya. Boro-boro pasti ada yang bilang liberal, ada yang bilang komunis gitu. Pokoknya semuanya gitu. Campur aduk. Jadi buat aku sore ini dibicarakan dengan begitu mendalam oleh kalian berdua ini udah bener-bener sebuah kehormatan tersendiri gitu ya. Terima kasih juga Mas Teguh, Mbak Mirna, semua jajaran GPU yang udah merancang acara ini. Yang aku harapkan ya dari novel ini adalah kenapa novel ini menurutku perlu dibaca bagi perempuan maupun laki-laki ya. Kalau perempuan tentu saja perempuan akan sangat bisa relate dengan sudut pandang ini ya, karena naratornya adalah perempuan. Dan untuk laki-laki juga novel itu bisa menjadi jendela bagi kalian untuk mengetahui apa yang selama ini dirasakan dan dipikirkan oleh istri kalian, oleh ibu kalian, oleh pacar gitu ya. Perempuan yang dekat dalam kehidupan kehidupan kalian gitu, bahwa inilah yang mereka alami, ini yang mereka rasakan, dan ayo kita sama-sama saling terbuka gitu ya. Jangan menganggap lagi ini sebuah ini perkara domestik, ini remeh, ini harusnya nggak diomongin, harus diomongin justru gitu ya, supaya kita bisa membuat kondisi atau membuat situasi domestik, situasi di ranah privat itu lebih equal. Thank you Rati. Ya. Terima kasih Mbak Andina, setuju banget. Karena benar-benar nih kalau perempuan tidak bercerita, kalau perempuan tidak menuliskan ini, belum tentu kita punya KRL yang ada spot untuk khusus perempuan ya, atau kantor-kantor tidak punya ruang laktasi sampai sekarang. Betul. Jika tidak ada perempuan yang mengungkapkan pengalaman reproduksi mereka gitu. Terima kasih Mbak Andina dan Mbak Kalis. Aku mungkin akan menutup dengan satu sesi lagi untuk dari pihak editor Gramedia Pustaka Utama. Ini apakah ada Mbak Mirna di sini? Mbak Mirna? Ada Rati, halo. Ya, oke Mbak Mirna, aku seru banget ngerjain. Terpesona melihat kalian semua.
Gimana nih Mbak Mirna? Sehat ya Mbak Mirna? Sehat. Tapi tadi kemarin udah tektokan sama Teguh, jadi nanti Teguh yang akan mewakili GPU. Oh, baik. Yeay. Baik Mbak Mirna. Selamat ya Gu, kamu arisan. Baik Mbak Mirna, kita pasrahkan ke Teguh ya jawabannya. Iya, Teguh. Ayo, mana Teguh? Gimana nih Gu? Penasaran banget nih sebenarnya proses kurasi Teguh melihat naskah Mbak Andina ini pertama kali sampai di Teguh, kemudian proses Teguh pasti ada perenungan ya, apakah bagaimana nih ketika sampai di pembaca akan seperti apa, kemudian harapan Teguh bagaimana. Yuk. Oke. Akhirnya ketiban sampur juga kayak. Terima kasih Kalis, Mbak Andin dan Rati dan juga Mbak Mirna. Senang sekali diskusi sore hari. Banyak sekali yang saya highlight di catatan saya dan mungkin cerita editorial mungkin sudah pernah saya ceritakan di IG Live beberapa waktu lalu ya, bahwa saya ketika menerima naskah pertama Mbak Andina itu langsung saya komentar ke Mbak Andina. Mbak Andina ini ceritanya itu awal-awal happy, seru, lucu, gemes, ringan, itu udah masuk adegan-adegan yang perempuan itu kayak gila, ini Mbak Andina ini membuat saya nangis gitu di beberapa titik gitu ya. Dan menurut saya itu juga yang seperti yang tadi Mbak Andina highlight itu, jadi perkara domestik perempuan itu seharusnya semakin banyak dibicarakan itu biar tidak lagi menjadi urusan private yang menjadi yang lebih senyap dari bisikan saja gitu. Jadi kalau saya sendiri sebagai bagian dari redaksi akan berpikir bahwa kalau semua temanya besar akan sangat satu suara buku-buku kita gitu. Makanya ketika Mbak Andina masuk naskahnya langsung wow, ini bagus dan segar gitu, karena kan tidak menggunakan tema-tema domestik di buku-buku sastra kita. Dan misalkan kalau kita ibaratkan hidangan gitu ya Rati ya, kalau semuanya satu jenis itu kan ya, misalkan kroffel aja gitu ya, itu kan membosankan gitu ya. Kita harus butuh lemper ya Kalis ya, kita butuh kroffel lemper. makanannya ini Teguh. Aku mah makan nasi Padang, Gu. Jadi kita butuh sesuatu yang agar ada banyak pilihan gitu. Jadi biar dan lebih senyap dari bisikan ini mungkin salah satu hidangan yang segar, yang baru, dan membuka wawasan kita bahwa sebenarnya banyak cerita, banyak kisah yang dari perempuan yang cocok dan hanya bisa pas diceritakan oleh perempuan. Kalau misalkan saya boleh highlight gitu ya, Mbak Andina, kalau yang hanya bisa mungkin diceritakan oleh Mbak Andina dengan baik, misalkan, ya saya sangat suka itu adalah bagaimana Amara sedih ketika dia gagal melakukan inisiasi menyusui dini. Dan itu bagi saya yang tidak akan pernah bisa menyusui dan tidak akan pernah bisa hamil, itu jadi rasanya ketika puting susu kita tidak disentuh oleh anak pertama kali itu sedihnya itu seperti itu gitu ya. Itu yang salah satunya. Atau misalkan ketika suami si Amara, si Baron itu kehabisan cuti dan harus kembali ke kantor, sedangkan semua pengurusan dipaksakan ke Amara, itu kayak jadi perempuan itu juga mengalami hal-hal yang seperti ini dan yang tidak akan pernah dialami oleh laki-laki. Jadi teman-teman yang belum membaca, silahkan membaca. Wah, saya promo lagi lah. Terima kasih Kalis. Terima kasih Mbak Andi dan terima kasih. Aku ada pertanyaan penting, tapi aku takut kalau bertanya tuh spoiler. Apa? Dikasih kode kan? Kalis. Nanti kalau udah mau spoiler, aku stop deh ini si Teguh deh, Mbak. Soal tikus werok. Itu harus kita tanyakan ke Mbak Andin itu. Iya. Apanya nih? Tapi gak usah dijawab deh, ntar aku DM aja. Oh iya, oke. Pokoknya teman-teman harus menjawab karena ada tikus werok di dalam novel ini. Iya benar. Iya. Berarti selain ada macan, juga ada tikus di situ ya. Iya. Ada kopi rasa hewan. Selokan juga kok. Itu pas. Oke. Thank you semua. Terima kasih ya Teguh atas kocokan arisannya sudah diterima. Dan terima kasih juga buat Mbak Andina dan Mbak Kalis. Ya, ini memang perkara tanpa nama ini memang perlu seperti topik kita ya,
bahkan perempuan sendiri itu untuk memahami itu tuh perlu waktu ya, perlu perempuan sendiri juga masih kesulitan kadang untuk memahami perkara-perkara ini gitu. Jadi kalau aku pribadi, aku ketemu teman-teman penulis perempuan gitu, aku akan mendorong mereka untuk lebih percaya diri dalam menulis ya, karena pengalaman personal itu juga bisa jadi sesuatu yang politikal gitu, sesuatu yang punya power, sesuatu yang bisa mengubah, bahkan dari hal-hal kecil itu juga penting begitu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih redaksi Gramedia Pustaka Utama yang sudah mengadakan acara ini. Teguh, terima kasih. Mbak Andina, selamat sekali lagi untuk bukunya, dan Mbak Kalis atas bahasannya yang pengen saya kasih tepuk tangan terus dari tadi. Oke. Saya rasa sampai hari ini obrolan kita, jangan tinggal dulu, jangan pergi dulu karena aku masih membutuhkanmu, Ci. Enggak. Kita mau foto dulu ini. Ini salah satu yang penting gitu ya, Kak, dokumentasi bahwa kita sudah pernah mengadakan diskusi yang sangat bermaslahat ini. Baik, saya serahkan ke teman-teman GPU untuk ambil foto ya. Sebelumnya saya akan promosi lagi nih. Hari ini ada promo 20% untuk pembelian buku Lebih Senyap dari Bisikan di gramedia.com. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oke, kita sesi foto-foto dibuka. Hai Kak kameranya. Ratih yang Margaret. Iya, ada Mbak Margaret Ratih ya. Teman-teman yang sudah punya bukunya juga bisa langsung ditunjukkan bukunya. Hai Kakak Ira ini juga Akmarina Andira ini juga punya komunitas baca. Jadi pasti sebentar lagi dia ngantri buat membedah buku bersama komunitasnya. Mantap. Ada siapa lagi nih? Oke, ini ada 3 slide ya teman-teman. Nanti aku hitung per slide-nya 1 sampai 3 ya. Slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Semoga kita bisa bertemu di lain acara dengan diskusi-diskusi yang nggak kalah menarik. Dan hari ini diskusinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya mohon undur diri. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Andina, Mbak Kalis juga. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Mungkin Thank kita you bisa semuanya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Sehat selalu. Terima kasih.